Gaji bulanan hanya $3.000 tapi berani ikut kencan buta, benar-benar membuang waktuku saja. Hah? Zaman sekarang. Kalau tidak punya uang, ikut kencan buta pun dihina. Dunia ini benar-benar terlalu materialistis. Rosie, apa kamu sudah dengar? Di Kompleks Internasional Jinding ada seorang janda kaya. Babi peliharaannya memberitahuku bahwa majikannya itu ingin menghabiskan $2 juta untuk memelihara pria muda, lalu ingin punya anak darinya. Benarkah? Sungguh tidak masuk akal, dunia manusia bukanlah sesuatu yang bisa kita para anjing pahami. Suara apa itu? Saat aku tidur di rumput taman tadi malam, aku juga mendengar sebuah kabar. Ini adalah berita besar yang sangat mengejutkan. Apa kamu ingin tahu? Aku ingin tahu, cepat katakan. Ya Tuhan, anjing itu bisa bicara. Bukan? Tapi aku bisa mengerti bahasa hewan. Berita besar ini adalah tentang distrik utara 2 hari yang lalu. Komplotan perampok toko emas Fulu, 1 orang dengan bekas luka di wajah, 1 wanita bertato, dan 1 lagi pria berkepala botak. Mereka bersembunyi di gudang kosong distrik utara. Waktu itu mereka ingin menangkapku untuk dimakan, tapi aku berhasil melarikan diri. Kasus perampokan distrik utara toko emas Fulu, saat itu beritanya sangat heboh. Setelah komplotan kriminal itu merampok emas, mereka seolah menghilang di telan bumi. Polisi bahkan menjanjikan imbalan $10.000 untuk menemukan tersangka. Disangka mereka bersembunyi di distrik utara. Jika aku memberitahukan informasi ini kepada polisi, maka aku bisa mendapatkan imbalannya, sekaligus membantu polisi menangkap penjahat itu. Pak Polisi, saya punya petunjuk penting. Beberapa hari yang lalu di kawanan perampok toko emas Fulu di wilayah utara, bersembunyi di dalam sebuah gudang terbengkalai di wilayah utara. Baru saja ada orang lain yang memberikan petunjuk, tapi saat kami membawa tim untuk melakukan penangkapan, ternyata mereka sama sekali bukan tersangka, membuat kami melakukan pekerjaan yang sia-sia. Jangan-jangan kamu juga memberikan petunjuk palsu, hanya demi mendapatkan uang hadiah itu. Pak Polisi, petunjuk yang saya berikan ini semuanya benar. Kawanan tersangka itu terdiri dari seorang pria dengan bekas luka, seorang wanita bertato di lengan, dan juga seorang pria berkepala botak. Saat itu para tersangka memakai penutup wajah, tapi kami melihat dari kamera pengawas bahwa ada tato besar di lengan wanita itu. Deskripsi dari pelapor ini sangat mendetail, seharusnya ini tidak salah lagi. Kapten, situasi darurat. Toko emas Fulu petunjuk mengenai tersangka kriminal. Toko emas Fulu sudah ditemukan. Aduh, anjing liar yang kita temui kemarin lusa itu hampir saja tertangkap untuk dimakan, tapi kalian malah membiarkannya kabur. Gara-gara itu, setiap hari makan mie instan, sampai badanku tercium bau mie instan, aku benar-benar tidak mau makan ini lagi. Bos, sampai kapan kita harus bersembunyi di sini? Emas-emas itu kapan bisa kita jual? Aduh, aku juga tidak mau makan mie instan lagi. Aku ingin makan tripang dan abalon. Beberapa hari ini, situasinya sedang sulit, seluruh kota sedang dijaga ketat. Bersabarlah 2 hari lagi, begitu situasinya mereda, kita akan segera menjual emas-emas ini. Perkiraanku, setidaknya kita bisa untung $10 juta. Hahaha. Kalian sudah dikepung. Semuanya angkat tangan di atas kepala, dan berjongkok di lantai. Kenapa kamu mencuri dialogku? Oh, Menangkap penjahat itu yang utama. Siapa yang membocorkan rahasia kita? Kenapa ada begitu banyak polisi yang menangkap kita? Siapapun yang berani bergerak akan langsung dihabisi? Bawa mereka? penangkapan ini berjalan cukup lancar ya. Itu karena kamu memberikan informasi tepat waktu, sehingga para perampok itu bisa disergap dengan tidak terduga? Menyingkirkan penjahat demi masyarakat adalah kewajiban setiap warga negara. Aduh Kapten Yue, penjahatnya sudah tertangkap. Mengenai uang hadiah yang dijanjikan, kapan akan diberikan? Ikut saya ke kantor polisi. Setelah menyelesaikan prosedurnya, kamu bisa mengambil uang hadiahnya. Baiklah. Benar-benar tidak menyangka. Hanya dengan informasi dari anjing liar, ternyata bisa langsung menghasilkan $10.000. Ini setara dengan gaji 4 bulan saya. Kalau bisa mendengar informasi lain lagi, bukankah mendapatkan $100.000 sebulan akan sangat mudah? Hei, masih pada mengobrol ya? Pria tampan ini, sepertinya baru saja lewat ke sini. Kenapa dia datang lagi? Gomei, jangan hiraukan dia. Dia juga tidak akan mengerti bahasa anjing kita. Aku beritahu kamu ya, sampai di mana aku tadi? Kamu baru saja bilang, di distrik Chenbei ada sebuah grup bernilai $10 miliar. Putri tunggalnya sedang mencari menantu laki-laki. Katanya, asalkan mereka saling suka, akan langsung diberikan uang tunai $5 juta. Informasi tentang menantu laki-laki? Ini tidak boleh. Kelihatannya saja mewah di luar. Tapi tidak tahu berapa banyak penderitaan di balik itu. Lanjut menguping. Lihat apakah ada informasi lain untuk menghasilkan uang. Hei Tuan Go, Nona Go, aku punya berita besar. Kalian berdua mau dengar tidak? Semut kecil sepertimu bisa punya berita besar apa? Pergi sana, main jauh-jauh. Meremehkan semut. Ya, aku beritahu kalian. Saudara rayapku di pasar barang antik memberitahuku. Di toko barang antik tempat lama, kursi malas yang diduduki bosnya, ternyata terbuat dari kayu Phoebe Zenan emas. Sayangnya bos itu tidak tahu barang berharga. Kursi malas itu terbuat dari kayu Phoebe Zenan emas? Buka toko barang antik tapi bosnya tidak tahu barang? Menurutmu berita seperti ini, siapa yang akan percaya? Sebagian besar barang di toko itu sudah dimakan oleh saudara rayapku untuk dijadikan sarang.
kecuali kursi malas ini. Perlu diketahui bahwa kayu Fibizenan emas tidak akan busuk selama 1000 tahun meski terkubur di tanah, memiliki aroma kayu yang khas, yang secara alami mengusir rayap. Itu adalah benda yang paling tidak disukai saudara rayapku. Aduh, informasi yang diberikan semut ini sangat bagus. Kayu Fibizenan emas adalah kayu kualitas terbaik di antara semua kayu. Itu pasti nilainya sangat mahal. Tidak boleh. Aku harus segera ke sana. Jangan sampai didahului oleh orang yang mengerti barang. Kursi ini yang aku cari. Aku harus mencari cara agar bisa membelinya dengan harga semurah mungkin. Hei, anak muda, lihat-lihat dulu. Mau cari apa? Di sini bisa dibilang ada barang dari 5.000 tahun lalu hingga 5.000 tahun ke depan, termasuk dari 5 dinasti besar. Segala jenis barang antik semuanya ada di sini. Hanya ada hal yang tidak bisa kamu bayangkan, tapi tidak ada yang tidak bisa kamu beli. Semuanya dijamin asli. Bos, saya mau lihat-lihat sebentar saja. Silakan saja. SST, Bos, lukisan 8 kuda ini harganya berapa? Hahaha, anak muda, penglihatanmu tajam juga. Ini adalah karya asli dari Zhu Zishan, salah satu dari 8 maestro dinasti Tang dan Song. Aku lihat kamu tidak tampak seperti orang kaya, mencari uang itu sangat sulit. Apa kamu ingin membelinya untuk dijadikan warisan keluarga? Gini saja, aku beri harga $30.000. Masih terlalu mahal. Bos, apa ada barang yang lebih murah? Yang murah? Ini toko barang antik. Kalau bukan barang antik, baru harganya murah. Pot bunga di depan pintu itu bukan barang antik. Kursi malas milikku ini juga bukan barang antik. Apa kamu mau membelinya? Lalu, berapa harga pot bunganya? Berapa harga kursi santai ini? Untuk pot bunga, yang besar $800 dan yang kecil $300. Kalau Anda benar-benar mau kursi santainya, saya beri harga $500. Kalau begitu, ayo kita lihat dulu. Baiklah kalau begitu. Memang nyaman sih, tapi harganya terlalu mahal. Lihat saja, permukaannya sudah sangat usang. Begini saja saudaraku, jika Anda sungguh-sungguh ingin membelinya, $400, tidak bisa kurang lagi ya. Kursi santai ini, saya dapatkan dari tempat pengumpul barang bekas, saya membelinya seharga $100. Jika berhasil terjual, saya masih bisa untung $300. Baiklah, $400 pun jadilah. Kebetulan di rumahku memang butuh kursi santai seperti ini. Bagus, silakan pindai kodenya. Sudah, pembayarannya sudah masuk. Ya, bagus. Tuan muda, terima kasih sudah berbelanja. Mau lihat barang yang lain lagi? Oh, tidak usah, tidak usah. Baiklah kalau begitu. Hei saudaraku. Hahaha. Tunggu sebentar. Jangan-jangan bos ini menyadari, kalau kursi santai ini benar-benar terbuat dari kayu Fibizenan, dan dia ingin membatalkannya. Padahal aku tidak menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan. Bos, ada apa? Saya rasa sebaiknya kita membuat surat perjanjian. Seandainya setelah kamu memakainya selama 2 hari, lalu kamu menyesal dan tidak menginginkannya lagi, kemudian datang mencari saya untuk pengembalian barang, maka saya tidak akan memberikan pengembalian uang padamu. Hahaha. Bos, Anda benar-benar sangat cerdik ya. Baiklah, mari kita buat bukti tertulis. Sudah selesai. Bagus sekali. Akhirnya ada penjualan juga, rasanya sangat nyaman saat uang masuk. Transaksi sudah selesai, silakan jalan pelan-pelan. Kursi santai dari kayu Fibizenan ini, entah berapa nilainya ya, aku harus mencari pembeli yang ahli di bidang ini. Aduh, kamu jalan tidak lihat-lihat ya? Maaf. Mohon maaf ya. Saya minta maaf. Ini adalah, berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, saya mengoleksi barang antik, ini pastinya kayu Fibizenan. Adik, apakah kursi malas ini milik Anda? Oh, benar. Ini milikku. Lalu, apakah Anda berniat menjualnya? Sepertinya, wanita ini menyadari kalau kursi ini terbuat dari kayu Fibizenan. Lalu, berapa harga yang Anda tawarkan? Berapa harga yang Anda inginkan? Sebenarnya, aku tidak tahu benda ini bisa terjual seharga berapa. Mungkinkah dia tidak tahu kalau kursi ini terbuat dari kayu Fibizenan? Kalau begitu, bukankah aku bisa membelinya dengan harga terendah? Begitu dijual kembali, aku bisa meraup untung besar. Aku beri Anda $1 juta. Berapa? $1 juta. Tak disangka kayu Fibizenan sangat berharga. Benar, $1 juta. Ekspresi apa yang ditunjukkan pemuda ini? Mungkinkah dia tahu kalau kursi itu berbahan kayu Fibizenan dan merasa harganya terlalu rendah? Wajar saja, kayu Fibizenan ini bernilai beberapa juta dolar, tapi aku hanya menawarkan $1 juta. Bang, tawaran itu terlalu sedikit. Aduh. Direktur Wang, aduh. Jika Anda ingin membeli barang antik, datanglah ke toko saya. Ini hanyalah sebuah kursi malas yang sangat biasa. Mana mungkin nilainya sampai $1 juta. Hei, apa yang Anda tahu? Kursi ini terbuat dari kayu Fibizenan? Tentu saja harganya $1 juta.
Kayu Fibizenan? Aduh, jangan bercanda. Direktur Wang, Anda pasti sudah salah menilai kursi malas ini. Kursi malas ini sudah bersamaku selama 10 tahun lebih, dan akulah yang menjualnya kepada pemuda ini. Jika itu memang kayu Fibizenan, masa mata tajamku ini tidak bisa melihatnya? Bos Liu, aku orang yang tidak pernah berbohong. Barang ini sudah bersamamu selama 10 tahun lebih. Tapi kamu tetap tidak menyadarinya. Itu artinya barang ini memang bukan jodohmu. Hari ini kebetulan bertemu dengan pemuda ini, buatku menyadari kalau ini adalah kayu Fibizenan, artinya ini memang jodohku. Begini saja, aku akan menambah $1 juta lagi. Bagaimana kalau barang ini dijual kepadaku saja? $2 juta? Jika kamu masih belum puas dengan harganya, tunggu sampai kayu Fibizenan ini berhasil kutemukan pembelinya. Bagaimana kalau kita bagi dua hasilnya? Baiklah, karena Anda begitu murah hati, jual kepada Anda saja kalau begitu. Bagus, mari kita lakukan transaksinya sekarang. Sepertinya aku benar-benar sudah salah menilai kursi malas yang kutiduri selama 10 tahun lebih, ternyata adalah kayu Fibizenan. Baiklah, senang berbisnis dengan Anda. Senang berbisnis denganmu. Hei, kamu tidak boleh pergi. Hei, Anda tidak boleh pergi. Tunggu, atas dasar apa aku tidak boleh pergi? Hasil penjualan $2 juta itu, setengahnya pasti berkat jasaku kan? Apa maksud perkataanmu itu? Anda pura-pura bingung denganku ya. Kursi santai itu, aku yang menjualnya padamu seharga $400. Waktu itu aku tidak tahu kalau itu kayu Fibizenan. Sekarang setelah Anda menjualnya $2 juta, bagaimanapun caranya Anda harus membaginya setengah untukku. Kalau tidak, aku akan membuat perhitungan denganmu. Tunggu, Anda sudah gila ya? Anda lupa dengan surat perjanjian yang baru saja kita tanda tangani? Transaksi sudah selesai dan lunas. Barang itu milikku, dan tidak ada hubungannya lagi dengan Anda. Atas dasar apa aku harus membagi uangnya padamu? Orang yang serakah akan rugi besar pada akhirnya. Tak disangka, aku yang bisa mendengar suara hati hewan ini, bisa menghasilkan $2 juta hanya dalam 1 hari. Sekarang aku sudah jadi jutawan. Dengan uang sebanyak ini, apa yang harus kulakukan agar uang ini bisa terus berlipat ganda? Kak, ayo kita segera pindah. Gedung tua yang sempit dan bobrok ini akan segera digusur. Astaga, aku bahkan bisa mendengar suara laba-laba. Tunggu dulu, kompleks gedung tua ini akan digusur? Adik, dari mana kamu mendapatkan berita itu? Apa beritanya bisa dipercaya? Tentu saja bisa dipercaya. Sepupuku sedang membuat sarang di kantor urusan penggusuran. Dia tidak sengaja mendengar percakapan pimpinan mereka. Katanya kompleks gedung tua ini akan segera digusur. Dokumen resminya akan keluar dalam 7 hari lagi. Hanya saja sangat disayangkan, tidak ada yang tahu tentang berita penggusuran ini. Banyak penghuni yang masih menjual rumah mereka. Penggusuran ini adalah peluang besar untuk menghasilkan uang. Kebetulan aku bingung mau pakai di mana uang $2 juta ini. Besok aku akan menemui agen properti untuk melihat berapa banyak orang yang menjual rumahnya. Halo, saya ingin bertanya, apakah di sini ada perumahan model lama yang dijual sebagai rumah bekas? Lihat pakaiannya, benar-benar barang murahan. Dia bukan orang kaya, paling-paling cuma sekadar bertanya, lalu pergi begitu saja. Lebih baik aku pura-pura tidak dengar saja. Sikapnya ini. Sudahlah. Aku lihat-lihat sendiri dulu saja. Halo Tuan, nama saya Xiao Yu. Apakah Anda ingin membeli rumah? Saya akan merekomendasikan beberapa perumahan untuk Anda. Semuanya sedang sangat diminati akhir-akhir ini. Sikap penjual yang ini lumayan juga. Benar, aku ingin membeli unit di perumahan model lama, tapi di papan informasi properti di dinding ini. Kenapa aku tidak melihatnya ya? Mungkinkah di perumahan ini tidak ada orang yang menjual rumah? Ada yang menjualnya, tapi sulit laku. Jadi biasanya kami tidak memajangnya. Apakah Anda ingin membelinya? Saya bisa mengambilkan datanya untuk Anda. Baik, aku akan lihat unitnya. Kalau begitu, silakan Anda tunggu sebentar di sini. Hei, Xiao Yu. Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu ya. Orang seperti itu sudah jelas kelihatan tidak punya uang. Jangan sampai kamu sudah bersikap ramah lama-lama, tapi ternyata dia tidak punya uang untuk membelinya. Tidak apa-apa, pembeli adalah raja. Lagi pula aku baru saja bekerja di sini. Kalau dia tidak beli, anggap saja sebagai latihan. Sudah tahu dia tidak mampu beli, masih saja membuang-buang waktu. Entah apa yang ada di pikiranmu. Kalau dia sampai sanggup membeli, aku rela mempermalukan diri sendiri di depan umum. Tuan, ini data perumahan apartemen lama yang Anda minta. Totalnya ada 10 unit.
Sudah dipasarkan selama lebih dari 6 bulan tapi masih belum terjual juga. Harga rumahnya antara 150.000 sampai 200.000 dolar. Kenapa semuanya bisa semurah ini? Seingatku harga rumah di Jiangcheng, bukankah harganya puluhan ribu dolar per meternya? Itu karena kompleks perumahan ini adalah kompleks lama yang sudah usang dan semuanya hanya menggunakan tangga. Yang terpenting adalah tidak ada sekolah di dekat sini. Itulah sebabnya dijual sangat murah. Tapi, sertifikat kepemilikannya tetap ada kok. Sekarang aku punya 2 juta dolar. Untuk mengambil 10 unit ini, uangku lebih dari cukup. Lalu aku tinggal menunggu penggusuran. Selisih harganya bisa menghasilkan banyak uang. Baiklah. Mari tanda tangani kontraknya, aku ambil ke 10 unit ini. Apa katamu barusan, semuanya? 10 rumah ini sudah rusak dan tua. Untuk apa Anda membeli sebanyak ini, sekaligus? Aku berencana membuka penginapan. Memangnya tidak boleh? Kenapa masih bengong? Cepat siapkan kontraknya. Oh, baik. Kalau begitu saya akan memanggil penjualnya juga. Tidak perlu repot-repot, waktuku sangat berharga. Setelah aku tanda tangan, Anda biarkan penjualnya langsung tanda tangan saja. Siapkan semua prosedurnya sampai lengkap. Lalu hubungi aku lagi. Baik, Tuan. Pemuda ini kelihatannya biasa saja, tapi ternyata dia orang kaya raya. Dia langsung membeli 10 rumah sekaligus, meskipun harganya agak murah, tapi totalnya setidaknya hampir 2 juta dolar. Dengan komisi 3%, setidaknya Xiao Yu akan mendapat komisi 50 sampai 60 ribu dolar. Xiao Yu ini benar-benar sedang beruntung, komisinya itu, jika masuk ke kantongku, sudah cukup untuk membeli beberapa barang mewah. Duh, andai saja aku tidak menilai orang dari penampilannya. Apa yang kamu lakukan? Melihatku dengan penuh harap seperti itu. Apa matamu sedang sakit? Tuan, tentu saja tidak. Saya hanya punya beberapa daftar rumah bagus lainnya. Bagaimana kalau daftar rumah milik saya, Anda beli sekalian juga? Saya bersedia melakukan apa saja untuk Anda. Hei, aku sudah membeli milik Xiao Yu. Punyamu lain kali saja. Tuan nakal sekali, masih ingin lain kali? Bagaimana kalau kita makan malam dulu, lalu kita atur lagi jadwalnya? Astaga. Apa yang ada di dalam pikiran wanita ini? Demi menjual rumah dia melakukan segala cara. Anda salah paham. Maksud saya adalah menolak Anda. Dan saya tidak akan membeli rumah dari Anda. Karena tadi Anda memandang rendah orang lain. Tadi itu kesalahan saya. Berikan saya satu kesempatan lagi, saya pasti akan melayani Anda dengan sangat baik. Tuan, kontrak pembelian rumah sudah siap. Silakan Anda ke bagian depan untuk tanda tangan. Mari lewat sini. Baiklah. Aku akan membayar 1.500.000 dolar dulu. Setelah penjual menandatanganinya, baru aku akan mengirimkan sisa pembayarannya kepada kalian. Baiklah. Sudah selesai. Nak, untung saja kita berdua kabur tepat waktu. Kalau tidak, kita pasti akan dihabisi oleh orang jahat itu. Dengar suara ini, sepertinya aku bisa mendapatkan informasi lagi. Benar sekali. Penjahat itu membawa pergi direktur grup Yu, yaitu Yu, ke kamar 666 di Jiangcheng Grand Hotel. Kalau mau berbuat jahat ya, silakan saja. Tapi apa hubungannya dengan kita para nyamuk? Kami hanya terbang bolak-balik di dekat telinganya untuk melihat. Tapi hampir saja kami dihabisi dengan sekali tepukan. Wah, informasi ini bagus sekali. Grup Yu, itu kan, di seluruh Jiangcheng termasuk grup 10 besar. Aku harus pergi mengurusnya. Siapa tahu setelah menyelamatkannya, aku bisa mendapatkan imbalan yang lumayan. Nak, jangan bicarakan hal yang tidak berguna lagi. Sekarang apa kamu lapar? Di depan kita, ada darah 2 wanita cantik yang bisa kita hisap loh. Terbang selama ini pasti lapar lah. Kalau begitu ayah hisap saja pria itu. Darah kedua wanita ini, semuanya untukku. Darah laki-laki itu bau, aku tidak sudi menghisapnya. Kenapa kamu memukul nyamuk itu sampai tiada? Iya, nyamuk itu sangat menyebalkan. Gigitannya membuat gatal sekali. Oh, benar. Kamu benar juga. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Pintunya tidak dikunci. Semuanya menangis. Apa aku datang terlambat?
Tuan Muda Zhang, dasar kamu orang licik. Kamu mengajakku makan, aku menghargaimu dan datang memenuhi undanganmu. Tapi ternyata, kamu malah menaruh obat di makananku dan membawaku ke sini. Brengsek, sampah. Kamu akan menerima balasannya. Yuyo. Aku sangat menyukaimu hingga tidak bisa berpaling. Aku sudah mengejarmu selama 3 tahun. Kamu selalu menolakku. Jadi aku terpaksa melakukan cara ini. Dasar wanita kejam, kamu ingin menghabisiku dengan gigitanmu, aku lebih baik tiada daripada membiarkanmu menyentuhku. Hahaha, ternyata kamu cukup menjaga kehormatanmu, ya? Tapi aku tidak terburu-buru. Lagi pula aku sudah memberimu obat. Saat obatnya mulai bereaksi, kamu akan berlutut dengan patuh di hadapanku dan tunduk, bahkan memohon agar aku menyentuhmu. Siapa kamu? Aku pengantar makanan. Pengantar makanan? Aku tidak memesan apapun. Dia yang memesan makanan ini. Kalau tidak percaya, tanya saja padanya. Apa kamu pikir aku bodoh? Tangan dan kakinya terikat. Mana mungkin dia bisa memesan makanan? Kamu memang tidak bodoh, tapi kamu sedikit tolol. Jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu. Mau? Jangan dipikirkan lagi, tunggu sampai aku membawamu keluar dari sini. Apa yang kamu lakukan? Mau, aku mau. Berikan padaku. Tidak bisa. Kita tidak boleh melakukan ini. Kamu hanya sedang di bawah pengaruh obat, sehingga tidak bisa mengendalikan tubuhmu sendiri. Tapi setelah kamu sadar nanti, kamu pasti akan menyesal telah melakukan hal yang tidak pantas dengan pengantar makanan sepertiku. Jadi, menurutku akan lebih baik jika kamu mencoba untuk tenang. Tenanglah dulu, kita tidak boleh melakukan apapun. CEO wanita yang aku selamatkan tadi malam, membiarkannya mandi air dingin sepanjang malam baru dia bisa sadar. Benar-benar membuatku lelah. Tak disangka pagi ini dia pergi tanpa pamit. Padahal aku berharap bisa mendapatkan sedikit uang terima kasih. Ternyata kerja kerasku sepanjang malam sia-sia saja. Pria ini masih tidur di sini? Apa dia tidak tahu kalau di kamar ini pernah terjadi kasus kriminal yang mengerikan? Benar sekali. Kudengar tersangkanya sudah ditemukan, tapi korbannya sampai sekarang belum ditemukan, sehingga tersangka belum bisa dijatuhi hukuman. Iya, tanpa hukuman, keadilan bagi korban tidak akan pernah terwujud. Saat kejadian mengerikan itu terjadi, kita melihat dengan mata kepala sendiri, akunya memasukkan korbannya ke dalam koper, lalu membuangnya ke dalam ruangan kecil di bawah penangkal petir di atap gedung. Sayang sekali, polisi tidak pernah menemukannya. Kasus ini dianggap tidak terpecahkan. Ada orang yang tiada di kamar ini? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Kamar 666 di Jiangcheng Grand Hotel. Telah terjadi kasus penganiayaan karena asmara. Tersangka sudah ditangkap. Namun saat ini keberadaan korban belum ditemukan. Polisi menawarkan sayembara. Bagi siapapun yang memberikan petunjuk akan diberi hadiah $100.000. Ini berita dari setengah tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah jika memberikan petunjuk sekarang masih bisa mendapatkan hadiahnya. Tapi itu semua tidak penting. Membuat penjahat menerima hukumannya, itulah yang paling utama. Pergi ke atap dulu, untuk melihat apakah dia masih ada di sana, lalu baru menelpon polisi. Semalam bocah inilah yang membuatku pingsan. Aku pasti akan membalas dendam ini. Terkunci. Habisilah kau, dasar sampai yang berani mendekati wanitaku.
Kamu ingin menjebakku dari belakang. Sungguh licik. Akan kubalas perbuatanmu. Apakah kamu akan ketahuan atau tidak? Itu tergantung keberuntunganmu sendiri. Halo Kapten Yue. Aku tidak tahu apakah Anda masih mengingatku. Xiaofan, apa yang Anda katakan? Kasus perampok emas waktu itu Anda yang memberikan petunjuknya. Mana mungkin aku melupakan Anda? Begini Kapten Yue. Saat ini aku memiliki sebuah petunjuk penting, seharusnya ini sangat membantu untuk memecahkan kasus Anda. 6 bulan lalu, di Jiangcheng Grand Hotel kamar 666, terjadi sebuah kasus hukum yang berat. Apakah Kapten Yue masih ingat? Aku sangat ingat. Aku sangat mengingatnya. Kasus itu aku sendiri yang menanganinya. Saat itu tersangka sudah ditangkap, tapi seluruh hotel sudah digeledah, tetap saja tidak ditemukan keberadaan korbannya, sempat sulit untuk menghukum tersangka itu, sampai sekarang itu masih menjadi penyesalan di hatiku. Aku punya satu petunjuk penting. Saat aku di Jiangcheng Grand Hotel, sedang mencari angin di atap, secara tidak sengaja menemukan sebuah koper hitam. Di dalamnya berisi seseorang yang sudah tiada. Cepatlah bawa tim ke sini, dan pastikan kebenarannya. Benarkah? Baik, aku akan segera membawa orang ke sana. Terima kasih banyak, Saudara Xiaofan. Anda telah membantu kepolisian mengungkap kasus besar lagi. Hasil identifikasi forensik sudah keluar. Jasad yang membusuk itu memang korbannya. Dalam waktu dekat, kami akan mengajukan tuntutan hukum terhadap tersangka agar dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Memberantas kejahatan adalah kewajiban setiap warga negara, bukan? Itu benar sekali. Seandainya setiap warga memiliki sikap rendah hati namun cerdas seperti Anda, maka di Daxia tidak akan ada lagi penjahat. Tentu saja. Anu, Kapten, saya ingin tahu, apakah hadiah untuk kasus ini masih bisa diambil? Tentu saja masih bisa. Hadiah yang diumumkan oleh polisi memiliki kredibilitas penuh. Tapi karena kasus ini sudah cukup lama, setidaknya butuh waktu 7 hari kerja untuk proses persetujuan. Setelah disetujui, aku akan menelpon untuk menghubungimu. Baik, tidak masalah. Baiklah, kalau begitu, aku bawa tim, pergi dulu. Uang kompensasi pembongkaran telah masuk. Uang kompensasi pembongkaran sudah masuk. Uang kompensasi untuk 10 rumah yang aku beli sebelumnya, ternyata berjumlah 3 juta dolar. Dalam sekejap nilainya berlipat ganda. Ibu, saat kita berdua terbang melewati bawah jembatan sungai tadi, aku melihat seseorang membuang satu kotak penuh emas batangan ke sungai. Kenapa ibu tidak membiarkanku mengambil beberapa batang? Apa gunanya mengambil emas batangan? Kita ini burung, bukan manusia. Benda itu tidak ada gunanya bagi kita. Lebih baik kita cari cacing untuk dimakan. Astaga, satu kotak emas batangan. Ini benar-benar harta karun. Aku harus pergi memeriksanya. Jika aku berhasil mengambilnya, bukankah itu akan menjadi milikku? Berdasarkan percakapan kedua burung tadi, satu kotak emas itu seharusnya dibuang di sekitar sini. Tapi aku baru menyadari, menggunakan alat pancing ini sepertinya tidak akan bisa mengangkatnya. Lalu bagaimana ini? Apalagi aku tidak bisa berenang, dan tidak tahu lokasi tepat kotaknya. Aduh, entah orang jahat mana yang membuang barang ke sungai, hampir saja membuatku gepeng. Benar sekali. Manusia zaman sekarang itu sama sekali tidak tahu cara menjaga lingkungan. Benar-benar tidak punya etika. Berhasil. Sekarang aku bisa mendengar hewan berbicara. Kalau aku bicara dengan mereka, apakah mereka juga bisa mendengar suaraku? Hei, kalian dua ikan kecil, percaya tidak, kalau aku bisa mendengar kalian bicara? Tapi tidak perlu menyemburkan air ke sekujur tubuhku, kan? Aku sungguh bisa mendengar kawanan ikan bicara. Tadi kalian bilang, orang jahat mana yang membuang barang ke dalam air, iya kan? Ya ampun, kamu ternyata bisa menguping. Suara kami para ikan. Kamu ini monster ya? Aku bukan monster. Hanya saja secara tidak sengaja. Tiba-tiba mendapatkan kemampuan khusus. Kalau begitu, manusia, carikan kami cacing untuk dimakan. Perut kami sudah sangat lapar. Boleh saja, tidak masalah. Tapi syaratnya kalian harus membantuku melakukan sesuatu. Kalau begitu cepat katakan apa itu. Di dasar sungai ini,
Apakah ada sebuah kotak? Benar-benar. Tadi tidak tahu siapa yang membuangnya. Hampir saja membuatku gepeng. Kalau begitu, kalian bantu aku mengambil kotak itu, dan angkat keluar dari sungai. Kamu pikir kami ini ikan binaraga? Kotak itu sangat berat loh. Kami bukan paman ikan karper. Dia hanya perlu satu kibasan ekor untuk bisa mengangkat kotak itu. Coba pikirkan caranya. Jika ada kesulitan kita harus menyelesaikannya, jangan mudah menyerah begitu saja. Tubuh kalian memang terlalu kecil. Bagaimana kalau kalian panggil semua kerabat kalian, lalu bekerja sama untuk mengangkat kotak itu? Begitu bisa, kan? Nanti, aku akan menggali banyak cacing untuk kalian. Janji ya. Kalau begitu tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kami akan memanggil ikan-ikan yang lain. Hei manusia! Hei manusia! Dengarkan apa yang kami katakan. Kamu benar-benar bisa mendengar suara kami? Entah ini nyata atau tidak. Tentu saja ini nyata. Kenapa aku merasa sulit mempercayainya? Jangan coba-coba membohongi kaum ikan karper kami. Jika kamu tidak percaya, katakan saja beberapa kalimat. Aku pasti bisa mengerti apa yang kamu bicarakan. Baiklah. Aku ini tuanmu. Apa kamu mengerti? Aku mengerti. Kamu bilang kalau kamu itu tuanku. Tapi sebagai seekor ikan, menghina orang itu tidak baik. Jika tidak, kamu bisa memberikan pengaruh buruk pada anak-anakmu. Hei, dia benar-benar mengerti. Hebat juga kamu manusia. Lalu, mana cacing yang kamu janjikan tadi? Sudah kusiapkan untuk kalian. Ada 1 kantong penuh. Wah, ini benar-benar batangan emas. Harga emas sekarang lebih dari $1.000 per gram. Jika aku menjual semuanya, seumur hidup, aku tidak perlu khawatir soal uang lagi. Tapi semua ini, seharusnya bernilai sekitar 3 atau 4 juta dolar. Aku kaya mendadak. Sepertinya hari ini aku tidak menghasilkan banyak uang, dan tidak ada hewan kecil di sekitar sini. Bagaimana kalau pergi melihat ke kebun binatang? Di sana ada banyak hewan. Hei, jalannya begitu lebar. Kenapa harus berjalan ke arahku? Kalau sampai menabrakku, apa kamu sanggup membayar ganti rugi? Apa hebatnya mengendarai mobil mewah? Saat aku sudah kaya nanti, aku akan beli 2 sekaligus. Kamu, sudah selesai bicaranya? Astaga, bukankah dia CEO wanita yang pernah kuselamatkan? Kenapa dia menghalangi jalanku dengan mobilnya? Mungkinkah, karena aku tahu skandalnya, dia ingin membuat perhitungan denganku? Benar. Pasti begitu. Tadi dia sengaja menghentikanku, sebenarnya dia ingin menghabisiku. Wanita ini sangat licik, lebih baik aku menjauh darinya. Jiang Xiaofan, ada yang ingin kukatakan padamu. Kak, kenapa kamu mengejarku? Kejadian kemarin itu, anggap saja hanya sebuah mimpi. Lagi pula, bagaimana kamu bisa tahu namaku? Dengan kemampuanku, mencari seseorang di Jiangcheng, sangatlah mudah. Apa kamu masih mau lari? Lari? Aku tidak lari. Aku sedang pergi bekerja. Apa ada hal lain lagi? Aku datang untuk berterima kasih padamu. Aku sungguh tidak mengerti. Kenapa kamu langsung lari saat melihatku? Ternyata mau berterima kasih. Kukira kamu ingin menghabisiku. Kalau begitu Direktur Yu, bagaimana caramu berterima kasih padaku? Uang tunai, mobil mewah, atau villa? Ini 5 juta dolar. Anggap saja ini tanda terima kasih karena sudah menyelamatkanku. Tapi, jika kamu bisa membantuku sekali lagi, aku akan sangat berterima kasih padamu. Katakan saja, bantuan apa yang kamu butuhkan, aku pasti akan membantu. Berpura-puralah menjadi pacarku. Apa? Tidak mungkin, kan? Anda kan seorang CEO wanita. Sedangkan, saya hanyalah seorang pekerja biasa. Anda meminta saya berpura-pura menjadi pacar Anda? Memangnya kenapa kalau pekerja biasa?
Kamu menyelamatkanku kemarin, itu membuktikan bahwa kamu berhati baik. Anggap saja kamu sedang membantuku. Kebetulan sekali, hari ini adalah pesta ulang tahun kakekku. Temani aku ke sana. Sekalian aku akan membawamu menemui kakekku. Cepat sekali sudah mau bertemu keluarga? Bagaimana kalau kita latihan dulu sebentar untuk mencoba membangun kemesraan di antara kita? Ayo pergi. Tiba-tiba aku merasa sedikit gugup. Kenapa harus gugup? Kakekku orang yang sangat baik. Ayo jalan. Baiklah. Aduh, kakiku patah, kakiku patah. Bagaimana ini? Semenjak aku bisa mendengar hewan-hewan ini berbicara, aku terhadap hewan kecil ini bisa dibilang sangat menghormati mereka. Aku juga tidak menyadari bisa menginjak kakinya sampai patah. Xiaofan, kamu kenapa? Oh, tidak apa-apa. Hanya saja tadi aku tidak sengaja menginjak salah satu kaki semut ini sampai patah. Hal itu membuatku merasa sedikit bersalah. Semut kecil, maafkan aku. Aku tidak sengaja mematahkan kakimu. Tidak kusangka hatinya ternyata begitu baik. Bahkan meminta maaf setelah tidak sengaja menginjak semut. Pria yang sangat menyayangi hewan kecil seperti ini, di dunia ini, mungkin sudah hampir punah, ya? Kakiku sudah patah. Apa gunanya kamu minta maaf? Lalu menurutmu aku harus bagaimana? Berikan saja aku ganti rugi sepotong kue besar, maka aku akan terpaksa memaafkanmu. Tapi kamu kan manusia. Apa kamu bisa mengerti ucapanku? Tentu saja boleh. Permintaanmu ini pasti akan aku penuhi. Kebetulan sebentar lagi aku akan menghadiri perjamuan. Di sana pasti ada banyak makanan enak. Wah, kamu benar-benar bisa mengerti ucapanku? Kalau begitu cepat bawa aku ke sana. Aku ingin makan sepuasnya sampai kenyang. Asalkan aku sudah puas makan dan minum, aku akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Rahasia kecil apa? Bisa beri bocoran sedikit? Tadi saat kamu baru saja memarkir motor listrikmu, ada seorang pria di belakangmu yang terus membuntutimu. Wajahnya terlihat sangat galak, tangannya juga memegang pisau. Dia jelas bukan orang baik-baik. Sebaiknya kamu berhati-hati ya. Membuntutiku? Apa aku ketahuan? Alasan kami tertangkap adalah karena bocah itu yang memberikan petunjuk kepada polisi. Kali ini aku berhasil kabur dari penjara, aku pasti akan menghabisinya untuk membalaskan dendamku. Hanya melihat bayangannya saja, tidak terlihat jelas wajahnya. Apa mungkin dia musuhku? Tapi seingatku, aku tidak pernah menyinggung siapapun. Xiaofan, berhentilah bicara sendiri dengan semut itu. Perjamuannya akan segera dimulai. Direktur Yu, meskipun semut ini kecil, tapi dia juga makhluk hidup. Kakinya yang baru saja patah, sepertinya tidak bisa disambung lagi. Tapi nanti, aku berencana membawanya ke dalam perjamuan, dan memberinya makanan enak sebagai kompensasi. Membawa semut? Pergi ke pesta? Untuk mencari makan? Benar. Apa? Kamu istirahatlah dulu di pundakku. Setelah sampai di pesta nanti, aku akan carikan makanan enak untukmu. Bagaimana menurutmu? Tentu saja boleh. Tidak disangka, ternyata kamu pria kecil yang penyayang juga. Ayo pergi. Bagus sekali, memunggungi musuhmu, berarti waktumu sudah habis. Aduh. Ya ampun, pria ini terlihat sangat keren saat menghajar orang. Untung saja semut kecil memberitahuku lebih awal bahwa ada yang membuntuti, jika tidak, mungkin aku sudah tiada di sini. Ternyata dia adalah kepala perampok yang merampok toko emas itu. Bukankah kamu seharusnya sudah ditangkap? Kenapa bisa ada di sini lagi? Aku kabur dari penjara, khusus untuk menghabisimu. Kenapa ingin melenyapkanku? Seingatku, sepertinya aku tidak punya dendam denganmu, kan? Jika bukan karena petunjuk yang kamu berikan pada polisi, mana mungkin kami tertangkap? Beraninya kamu pura-pura tidak bersalah sekarang? Saudara Xiaofan, keadaan darurat. 3 perampok toko emas waktu itu, saat dalam perjalanan ke pusat penahanan, telah melarikan diri. Saat ini, baru berhasil menangkap wanita bertato, dan pria botak, si muka parut masih belum ditemukan. Kamu harus sangat berhati-hati, karena kamulah yang memberikan petunjuk. Aku khawatir kamu akan dibalas dendam. Kapten Yue, kamu menelepon di saat yang sangat tepat. Aku baru saja akan dibalas dendam. Tapi si muka parut ini sudah berhasil ditangkap. Segera bawa orang ke sini dan bawa penjahat ini kembali.
Baik, Ya. Mari kita pergi. Benar sekali. Yu, hari ini adalah acara festival mencicipi anggur di grup Yu kita. Tapi pasangan pria yang kamu bawa ini, pakaiannya terlihat sangat lusuh, bukan? Tampan sekali kakak tampan ini. Andai saja dia bisa mendengar ucapanku. Karena di tempat ini, sebentar lagi mungkin akan ada yang tiada. Kucing Persia ini baru saja bilang, kalau di sini, akan ada orang yang tiada. Hei, Tante. Kucingmu sangat cantik. Bolehkah aku menyentuhnya sebentar? Hei, tanganmu itu. Jangan sembarangan. Ini adalah kucing Persia. Jenisnya sangat mahal. Cih, tidak sembarang orang boleh menyentuhnya. Bibi kedua, aku akan memperkenalkanmu secara resmi. Ini adalah Jiang Xiaofan, pacarku. Dia adalah seorang pria yang sangat menyayangi binatang. Pacar apa? Yu, kamu kan CEO wanita dari grup Yu, nona besar dari keluarga Yu kita. Bagaimana bisa kamu mencari pria miskin seperti ini untuk dijadikan pacar? Bukankah ini mempermalukan keluarga Yu kita? Semuanya, bukankah begitu? CK, Yu Nona Besar, memiliki status yang sangat mulia, sangat hebat dan berwibawa, juga merupakan CEO wanita dari grup Yu. Pria yang mengejarnya bisa mengantre panjang sampai ke rumah sakit. Bagaimana mungkin dia tertarik pada pemuda miskin seperti ini? Benar sekali. Di antara kita semua di sini, masih banyak pria lajang yang kaya raya. Kenapa tidak ada yang bisa memikat pandangan nona besar Yu? Tidak disangka ya, seorang CEO wanita grup Yu yang terhormat, ternyata menyukai pemuda miskin. Seleranya sungguh aneh. Benar-benar seperti pungguk merindukan bulan. Aku, mencari orang biasa untuk menjadi pacarku. Apa ada yang salah dengan itu? Kenapa kalian peduli dengan siapa yang aku sukai? Kalian semua terus menghakimiku, sungguh menarik. Aduh, ini seperti versi nyata dari CEO wanita yang berkuasa. Jatuh cinta pada pria pecundang sepertiku? Hahaha. Yu, meskipun kakek mendesakmu untuk segera menikah, demi memberikan ahli waris bagi keluarga Yu kita, kamu tidak seharusnya mencari pria miskin seperti ini untuk dijadikan tameng. Jika kakek tahu, dia bisa sangat marah padamu. Benar sekali. Bibi kedua. Dia benar-benar pacarku. Lagi pula, kami sudah menjalin hubungan yang sangat intim. Bibi kedua, aku mengerti. Kamu hanya tidak ingin terburu-buru menikah, jadi kamu mencari pria miskin sebagai tameng, supaya kakek tidak mendesakmu lagi. Trik kecilmu itu, aku bisa melihatnya dengan jelas. Tapi ya, kakek menggunakan perjamuan hari ini, untuk menjodohkanmu, yaitu dengan putra mahkota keluarga Fu Fuqian. Membawa pacar miskin seperti ini ke sini, bukankah kamu sedang membuat kekacauan? Bibi kedua, aku tidak sedang main-main. Membawa Xiaofan ke sini juga bertujuan untuk menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan sikapku bahwa aku tidak akan bertunangan dengan Fuqian. Sudah kuduga. Kenapa CEO Yu ini bersikeras memintaku datang untuk berpura-pura menjadi pacarnya? Ternyata ada masalah seperti ini di baliknya. Yu, apa buruknya bertunangan dengan keluarga Fu? Dia setara dengan keluarga Yu kita. Lagi pula, meskipun kamu menikah dengan Fuqian, kamu akan tetap menjadi CEO grup Yu kita. Tidak akan ada yang merebut posisimu. Kenapa kamu tidak bisa mengerti ketulusan hati kami sebagai orang tua? Begitukah? Pertunangan dengan Fuqian ini, bukankah Anda yang merekomendasikannya kepada kakek? Kalau tidak, mana mungkin kakek begitu terburu-buru mendesakku untuk menikah dan punya anak? Oh, jadi kamu menyalahkan bibi kedua sekarang? Kenapa kamu tidak bisa memahami niat baikku ini? Hai, benar-benar sudah tidak tertolong? Ayo, ikut saya menemui kakek. Lihat kekacauan apa yang sudah kamu perbuat hari ini. Ayo pergi. Hah, aku sepertinya hanya dijadikan tameng saja. Yah, sudahlah. Nikmati saja apa yang ada sekarang. Wah, banyak sekali makanannya. Kamu mau makan apa? Kue ini, lalu paha ayam itu juga, aku mau semuanya. Tidak masalah.
Mari kita makan di sebelah sana. Kamu makan bagianmu, dan aku makan bagianku. Kamu benar-benar orang yang sangat baik. Setelah aku kenyang nanti, aku akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Kamu punya rahasia juga? Tentu saja, bagi kawanan semut seperti kami, meskipun jarak yang kami tempuh setiap hari tidak jauh, tapi dengan mengandalkan antena di kepala kami bisa mengetahui segala hal di dunia ini. Kamu benar juga. Antena semut memang digunakan untuk menyampaikan informasi. Hal yang diketahui pasti jauh lebih banyak daripada orang-orang biasa di jalanan. Hei, bisakah kamu memberitahuku sambil makan? Rahasia apa yang kamu ketahui? Tentu saja bisa. Di aula besar ini, aku baru saja melihat adik kecilku, si semut hitam. Dia memberitahuku melalui sinyal antenanya, bahwa di atas lemari di sebelahmu ini, vas bunga itu, adalah vas Tianchu awan merah milik dinasti Qi Utara. Nilainya lebih dari 100 juta dolar loh. Ini kamu tidak salah dengar, kan? Vas bunga ini, bagaimanapun dilihatnya tetap tampak seperti vas dekorasi biasa. Bagaimana saudara semut hitammu itu bisa tahu kalau ini adalah barang antik? Aduh, dia pernah merayap masuk ke dalamnya. Dia bilang di dalamnya ada celah retakan, lalu dia merayap masuk mengikuti celah itu dan ternyata menemukan ada lapisan tersembunyi. Apalagi di bagian bawahnya ada stempel kekaisaran 4 karakter milik Qi Utara. Ini barang antik. Oh, aku mengerti sekarang. Beberapa pemilik barang antik akan mencari banyak ahli untuk membuat lapisan palsu pada bagian luar barang antik tersebut. Semua itu dilakukan untuk menghindari kekacauan zaman. Vas bunga dari dinasti Qi Utara ini, yang bertahan hingga saat ini, telah berubah menjadi sekadar barang hiasan. Sepertinya, sampai sekarang belum ada yang menyadarinya. Hei, tapi, aku ingin tahu, bagaimana teman semut hitammu itu bisa mengenali bahwa ini adalah stempel 4 karakter dari dinasti Qi Utara? Apa kamu meremehkan semut? Manusia terus berkembang, kami para semut juga terus berkembang loh. Sebagian besar dari kaum semut kami bisa membaca, jadi mengenali beberapa karakter dari dinasti Qi Utara, bukankah itu hal yang sangat mudah? Wah, hebat sekali. Hei, makanlah. Makan yang banyak ya. Lalu, kerahkan teman-teman semutmu, berikan aku lebih banyak informasi lagi. Kemudian, semut-semutku. Gawat, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dasar orang miskin, hanya mengandalkan dirimu. Apa kamu pantas bersama Yuyu? Katakan saja, berapa banyak uang yang dia berikan padamu, sampai kamu berpura-pura menjadi pacarnya? Apa kamu sakit jiwa? Kenapa kakimu begitu lancang? Kenapa kamu menendang piringku? Apa kamu tahu, kamu baru saja menghabisi seekor semut? Itu adalah nyawa yang tidak bersalah. Apa katamu? Aku menghabisi semut? Hahaha. Benar, apa yang kamu katakan itu benar? Sampah kecil sepertimu, di mata tuan muda ini, hanyalah seekor semut kecil. Sekarang aku beritahu kamu dengan tegas, aku adalah tunangan Yuyu, sekarang segera pergi dari sini. Kalau tidak, kamu minta dihajar. Apa kamu tidak tahu kalau aku adalah keluarga Fu Putra Mahkota? Beraninya kamu memukulku? Kamu telah melenyapkan nyawa semut itu. Apa salah jika aku memukulmu? Aduh, kakak tampan ini lumayan tangguh juga ya. Bahkan berani memukul tuan muda sulung keluarga Fu. Berhenti. Tuan Besar Yu, Anda datang tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti sudah dihabisi oleh bocah ini. Lihatlah wajahku ini, sampai bengkak dipukuli. Orang rendahan yang kasar. Inikah yang kamu katakan? Pria yang sangat penyayang dan sangat menyukai hewan kecil. Hari ini dia berani memukul tuan muda Fu. Maka besok, apakah dia juga akan berani memukul orang tua sepertiku? Kakek, ini pasti ada kesalahpahaman. Yuyu, kesalahpahaman apa lagi? Kamu lihat sendiri wajahku ini, hancur dipukuli oleh bocah ini. Semua orang di sini sudah melihatnya. Dan satu hal lagi, hari ini adalah pesta pertunangan kita, kenapa kamu malah membawanya ke sini? Yuyu, kamu jadi semakin cantik, tapi, kamu tidak boleh mencari pria lain di belakangku. Kita akan segera menikah, kamu harus memberiku alasan. Jiang Xiaofan adalah pacarku, di masa depan kami akan menikah dan memiliki anak. Alasan ini, apakah kamu puas? Bukan, ini... Tidak apa-apa, aku tahu Yuyu sengaja membuatku marah. Dia tidak ingin menikah denganmu. Tapi kakek selalu mendukungmu. Tunggu sebentar lagi, aku akan menyuruh Yuyu untuk mengusirnya. Hehe, baiklah. Xiaofan, pukulan yang bagus. Kamu tidak menghinaku? Kenapa aku harus menghinamu? Sebenarnya aku sudah lama ingin memukul Fukian ini. Kenapa aku harus mengejekmu? Sebenarnya aku sudah lama ingin memberi pelajaran pada Fukian ini, si munafik yang bermuka dua. Tentu saja aku ada di pihakmu, tenang saja. Kakek tidak akan melakukan apapun padamu. Tuan Besar Yu, lihat mereka berdua,
Mereka sudah berpelukan begitu, ini benar-benar keterlaluan. Aduh Tuan Besar, lihatlah Yuyu. Dia jelas-jelas pamer kemesraan di depan umum. Dia sama sekali tidak menghargaimu. Kakek, apa yang dilakukan kakak sulung ini hanya akan mempermalukan keluarga Yu kita. Ayah, banyak orang yang melihat Yuyu merangkul dengan si miskin itu. Di lingkungan kita akan menjadi bahan tertawaan. Cucu perempuanku tersayang, bisakah kamu memperhatikan perilakumu? Lepaskan tanganmu. Kakek, saat di lantai atas tadi, aku sudah menunjukkan sikapku. Aku akan tetap mengikuti Jiang Xiaofan. Aku tidak akan bersama dengan Fukian ini. Aku tidak akan bersama dengan Fukian ini. Kenapa kakek tetap tidak setuju? Kakek kan yang paling sayang padaku. Status kalian berdua tidak cocok. Kamu adalah nona besar keluarga Yu. Bagaimana aku bisa setuju? Lagi pula, nanti dia mau pakai apa untuk mencari uang dan menghidupimu? Aku bahkan tidak bisa melihat sedikit pun harapan jika kalian berdua bersama. Lalu kenapa memangnya? Bukankah aku saja yang menghidupinya? Dia tidak perlu pergi mencari uang untuk menghidupiku. Cucu perempuan, meskipun keluarga Yu kita kaya dan berkuasa, tapi kami tidak akan pernah menghidupi pria yang hanya menumpang hidup. Pak Tua, aku bukan tipe pria yang hanya menumpang hidup. Aku akan mengandalkan diriku sendiri untuk menghasilkan banyak sekali uang. Aku yakin tidak lama lagi, aku akan bisa memiliki kekayaan yang setara dengan keluarga kalian. Lagi pula aku bisa mendengar suara hati hewan, hanya dengan kemampuan ini, untuk menghasilkan banyak uang. Bukankah itu sangat mudah? Bahkan tadi saudara semut memberitahuku, bahwa di sini ada bunga seharga $100 juta. Apa kamu tidak takut bicara sembarangan seperti itu? Apa kamu tahu berapa nilai pasar grup Yu saat ini? $10 miliar, beraninya kamu sesumbar, mengatakan bisa menghasilkan uang sebanyak keluarga kami? Dari mana asal kepercayaan dirimu itu? Hah? Bukankah itu hanya $10 miliar? Beri aku waktu 3 bulan, aku pasti bisa menghasilkannya. Hahaha, sungguh konyol. Apa kamu tidak takut celaka karena banyak bicara? Jangan katakan kamu benar-benar bisa menghasilkan $10 miliar dalam 3 bulan. Begini saja, di dalam aula perjamuan ini, asalkan kamu bisa menghasilkan $100 juta, aku akan segera berlutut dan bersujud padamu, memanggilmu ayah, lalu membatalkan pertunanganku dengan Yuyu dan menghilang dari hadapan kalian selamanya. Bagaimana? Kamu yakin? Tentu saja. Tapi jika kamu tidak bisa menghasilkan uang itu, apa yang akan kamu lakukan? Maka aku akan memberikan hukuman berat pada tanganku sendiri. Baik, janji seorang pria, tidak bisa ditarik kembali. Aku akan memberimu waktu 1 jam, di dalam aula perjamuan ini, untuk menghasilkan $100 juta. Pergilah. Tidak masalah. Taruhan ini tidak boleh dilakukan. Bagaimana caranya menghasilkan $100 juta? Kamu terlalu impulsif. Dengarkan aku, jangan ikut dalam taruhan seperti ini. Karena kamu sudah memilihku, maka aku akan membuktikan padamu bahwa aku punya kemampuan untuk menghasilkan uang. Tapi Xiaofan, ini $100 juta, bukan $1000. Menghasilkannya dalam waktu 1 jam, itu benar-benar mustahil. Aku punya ide, aku akan meminjamkanmu $100 juta. Dengan begitu, bukankah itu sama saja memenangkan taruhan dari Fukian? Hei, bukan begitu, Yuyu, tindakanmu ini termasuk curang. Ini tidak akan bisa meyakinkan orang lain. Yang aku inginkan adalah bocah ini, menghasilkan $100 juta dengan kemampuannya sendiri, lalu dengan begitu dia bisa mempermalukanku, memenangkan taruhan ini. Aku tidak akan melakukan cara-cara curang. Aku akan mencari uang $100 juta dengan jujur, agar kamu benar-benar mengakuinya. Menarik juga. Bocah ini sangat percaya diri, sampai aku merasa dia mungkin saja bisa menghasilkan $100 juta. Tuan Besar, dia itu hanya bicara besar saja. Anda jangan sampai tertipu olehnya. Kenapa melihatku? Aku tidak punya $100 juta untuk dipinjamkan padamu. Bocah, untuk apa kamu membawa vas bunga rongsokan itu? Ini hanyalah sebuah vas bunga hiasan biasa. Oh, aku mengerti. Jangan bilang kamu mengira ini barang antik, lalu bilang nilainya $100 juta. Hahaha. Semuanya lihatlah, bocah ini akan mempermalukan dirinya sendiri di depan kita semua. Matamu, benda ini hanyalah vas bunga biasa, tapi di mataku, ini adalah barang antik. Kamu benar-benar pandai membual. Ya, jika ini benar-benar barang antik, aku akan mengakui kekalahanku sepenuhnya. Tapi jika palsu, kamu harus menyerahkan satu tanganmu padaku. Ini hanyalah vas bunga biasa, kamu. Apa yang terjadi? Ternyata ada vas bunga lain di dalam vas ini. Seperti boneka Rusia. Lihat warnanya. Ini benar-benar barang antik. Hei, di antara kita, apakah ada yang ahli dalam bidang ini? Seorang master kolektor barang antik? Tuan Besar Yu adalah orangnya. Sehari-hari dia sangat suka mengoleksi berbagai lukisan dan barang antik. Dia sangat ahli dalam bidang ini. Tuan Besar Yu, mendengar pembicaraan para tamu. Anda adalah seorang ahli. Tolong bantu periksa, lihat vas bunga di dalam vas ini. Apakah Anda tahu asal-usulnya? Ini adalah vas Tianqiu awan merah. Ini adalah barang antik yang asli. Dilihat dari warna glasir di atasnya, seharusnya ini berasal dari dinasti Qi Utara.
Jika ini benar-benar dilelang, setidaknya harga dasarnya 100 juta dolar. Nah, aku mulai mengagumimu. Apa? Barang antik dari dinasti Qi Utara? Luar biasa, barang antik seharga 100 juta dolar bisa ditemukan olehnya begitu saja. Anak ini hanya sedang beruntung saja, kan? Vas bunga hiasan yang diletakkan di tempat sampah hotel ternyata adalah sebuah barang antik. Mungkinkah pihak hotel tidak menyadari hal ini? Jika pihak hotel menyadarinya, mereka tidak akan meletakkannya di sini. Tak disangka kamu memiliki kemampuan untuk menilai barang berharga. Bagaimana cara kamu menemukan bahwa di dalam vas bunga ini masih ada vas bunga lainnya? Ini rahasia, tidak boleh dibicarakan sembarangan. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini barang antik? Bahkan nilainya mencapai 100 juta dolar? Tuan Besar Yu, kamu pasti salah lihat. Tuan Muda Fu, seseorang harus belajar menerima kenyataan. Vas bunga ini memang benar-benar barang antik. Lihatlah bagian bawahnya, masih ada stempel 4 karakter dari keluarga kerajaan Qi Utara. Sudah pasti tidak salah lagi. Habislah. Benar-benar barang antik? Apa aku benar-benar kalah? Tidak, aku tidak mungkin kalah. Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Aku tahu sekarang, pasti kalian kakek dan cucu, bekerja sama untuk menipu aku. Pak Tua Yu, di permukaan kamu menerimaku sebagai menantu, tapi di belakangmu kamu mencari si miskin ini, yang ternyata adalah seorang ahli, lalu memainkan sandiwara yang hebat ini. Kalian benar-benar sangat licik. Fukian, kamu sudah gila. Aku selalu sangat mengandalkanmu. Tapi kamu... Aku tidak mungkin kalah. Aku tidak akan kalah. Botol ini sudah hancur. Jadi aku tidak mungkin kalah. Tuan muda keluarga Fu sudah gila ya. Vas seharga 100 juta dolar dihancurkan begitu saja. Fukian, aku tidak menyangka pikiranmu sesempit ini. Apa kamu tidak sanggup menerima kekalahan? Aku sanggup menerima kekalahan. Aku hanya tidak bisa kalah dari orang miskin ini. Ayo tanding sekali lagi. Mari kita tanding sekali lagi. Mari kita tanding sekali lagi. Tanding sekali lagi. Dengan sikapmu yang tidak bisa menerima kekalahan, kamu sudah tidak pantas bertaruh denganku. Aku tidak pantas? Kamulah yang tidak pantas. Aula perjamuan seperti ini, apakah pantas didatangi orang miskin sepertimu? Fukian, kamu sudah gila, kamu terlihat seperti badut yang konyol. Terimalah kekalahanmu. Pertunangan kita dibatalkan. Kakek, apakah kakek masih punya pendapat lain? Apalagi yang bisa aku katakan, tidak disangka. Ternyata Fukian begitu picik. Fukian, terimalah kekalahanmu. Mulai saat ini, pernikahanmu dengan cucuku Yuyu dibatalkan. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Pergi. Tidak. Aku tidak mau pergi. Aku tidak akan pergi. Aku ingin bertanding dengan si miskin ini sekali lagi. Aku tidak percaya, dia bisa seberuntung itu lagi. Pengawal, pukul dan usir dia keluar. Barang antik yang begitu bagus sudah hancur, sayang sekali. Kumpulkan serpihannya, lihat apakah masih bisa diperbaiki. Anak muda, mari kita duduk di sana dan mengobrol baik-baik. Baik. Aku hanya ingin tahu, jika cucuku Yuyu bukanlah presiden direktur dari grup Yu, dan juga bukan nona muda kedua dari keluarga Yu, apakah kamu masih akan tetap bersama cucuku Yuyu? Aduh, kakek, keluarga Yu kita sangat kaya dan berkuasa. Masalah yang kakek katakan itu tidak mungkin ada. Kamu ini, apa kakek bertanya sedikit saja tidak boleh? Maksudku seandainya, tanpa semua kebutuhan materi ini, apakah dia, Jiang Xiaofan, akan tetap bersamamu, atau justru, dia bersamamu hanya demi mengejar uangmu? Kakek, aku akan jujur padamu, pertemuanku dengan Xiaofan terjadi sangat mendadak. Pada malam kemarin lusa, Tuan Muda Zhang mengajakku makan malam, tapi dia menaruh obat ke dalam minumanku, lalu Xiaofan muncul dan menyelamatkanku. Tuan muda dari keluarga Zhang ini benar-benar sudah keterlaluan. Beraninya dia menindas cucuku seperti ini. Segera hancurkan keluarga Zhang. Aku ingin mereka dalam semalam kehilangan segalanya dan jatuh miskin. Baik, Tuan Besar pantas saja Yuyu, kita sebelumnya sangat memedulikan pemuda ini, ternyata ada kejadian seperti itu. Masalah untuk menghancurkan keluarga Zhang, serahkan saja padaku dan paman keduamu. Nak, aku ingin bertanya padamu, kamu dan Yuyu berpura-pura menjadi pasangan. Apakah kamu benar-benar tidak menyukainya? Aku menyukainya. Lalu bagaimana denganmu? Tentu saja aku menyukainya, kalau tidak, aku tidak akan memintanya berpura-pura menjadi pacarku. Aduh. Suasananya sedang sangat pas. Aku akan mengambil sampahnya untuk merayakannya. Minum sampahnya?
Apa yang mau dirayakan? Tentu saja merayakan Yuyu kita, karena sudah menemukan pria yang baik, apalagi pria itu adalah penyelamat nyawanya. Tetap saja, dia harus melewati ujian dariku terlebih dahulu. Aku beri kamu waktu 1 bulan, hasilkan 10 juta dolar, baru aku akan mengakui kemampuanmu. Kakek, Xiaofan baru saja menggunakan vas bunga itu untuk membuktikan kemampuannya. Meskipun vas itu sudah hancur, tapi nilainya 100 juta dolar. Menurutku, itu hanyalah keberuntungan belaka, tidak cukup untuk membuktikan kemampuannya. 10 juta dolar, kan? Tidak perlu 1 bulan, setengah bulan saja sudah sangat mudah. Begitu baru jantan. Ayo, minum. Mari kita semua bersulang untuk merayakannya. Ayo. Aduh, Tuan Besar, gelas sampahnya itu tidak boleh diminum. Seseorang sudah menaruh racun di sana. Kamu bisa tiada jika meminumnya. Saat aku melihat kucing ini sebelumnya, aku mendengarnya berkata bahwa seseorang akan tiada. Waktu itu aku tidak sempat bertanya. Tapi sekarang dia tiba-tiba muncul dan mengatakan hal yang sama lagi. Sepertinya ada seseorang yang berniat jahat kepada Tuan Besar. Hei, Tuan Besar, sampahnya ini tidak boleh diminum. Astaga, bagaimana pemuda ini bisa tahu kalau di dalam sampahnya itu ada racunnya? Oh, kenapa sampahnya ini tidak boleh diminum? Belum kedaluarsa juga, kan? Tuan Besar paling suka minum sampahnya. Kenapa jadi tidak boleh diminum? Tuan Besar, ada racun di dalam sampahnya ini. Anak ini, bagaimana dia bisa tahu ada racun di dalam sampahnya? Aku sudah melakukannya dengan sangat rapi, dan sudah menantikan kesempatan ini. Bagaimana bisa ketahuan? Ayah dan ibu sudah merencanakannya dengan matang, bahkan surat wasiat harta kakek sudah dipalsukan. Bagaimana mungkin anak ini bisa menyadarinya? Begitu lelaki tua itu tiada, seluruh aset milik keluarga Yu, semuanya akan menjadi milikku, dan tidak akan pernah lagi menjadi milik Yu. Bagaimana bisa hal ini ketahuan? Mungkinkah rencananya telah bocor? Jangan menakut-nakuti orang. Sampahnya ini beracun. Xiaofan, acara seperti ini bukan tempat yang cocok untuk bercanda. Siapa yang mau meracuniku? Aku sudah tua renta, sudah setengah jalan menuju liang lahat. Tuan Besar, saya serius. Jiang Xiaofan, suasana yang begitu harmonis ini, karena ulahmu, membuat kita semua menjadi sangat gelisah. Siapa yang akan menaruh racun di dalam sampahnya? Lihat, aku sudah meminumnya, dan aku tidak celaka kan? Aduh, ternyata hanya alarm palsu. Sengaja menciptakan suasana mencekam. Sayang sekali kamu tidak menjadi aktor saja. Lihat, aku juga tidak keracunan. Kakek, minumlah saja. Minuman ini tidak berbahaya. Aku rasa, dia hanya ingin mencairkan suasana saja. Tuan Besar, maksud saya sampahnya Anda yang berbahaya, bukan sampahnya milik mereka. Xiaofan, maksudmu, hanya gelas milikku yang berbahaya? Ya. Bagaimana mungkin? Jika seseorang ingin mencelakai Tuan Besar, apa tujuannya? Kalau itu belum bisa dipastikan, mungkin itu musuh Tuan Besar, yang ingin menghabisinya. Kamu bilang, minuman ayahku ini berbahaya? Apa kamu punya bukti? Bagaimana kalau aku minum sedikit untuk membuktikannya? Ternyata benar-benar berbahaya. Siapa? Siapa yang ingin mencelakai kakekku? Semuanya, tutup semua akses keluar. Sebelum masalah ini jelas, siapapun dilarang meninggalkan tempat ini. Bagaimana ini? Kenapa bisa ada kesalahan seperti ini? Sebenarnya, siapa Jiang Xiaofan ini? Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Berlagak tenang saja, belum tentu mereka tahu itu kita. Apa yang terjadi? Sepertinya tadi aku mendengar Nona Besar Yu bilang. Ada seseorang yang memberi Tuan Besar Yu racun. Meracuni Tuan Besar Yu? Tuan Besar Yu memiliki posisi penting di dunia bisnis. Bagaimana mungkin ada orang yang ingin menghabisinya? Berkat dirimu, jika tidak, nyawa tua saya ini pasti sudah tiada. Tapi, bagaimana kamu tahu kalau di dalam sampahnya ini ada racunnya? Dia yang memberitahuku. Kenapa semua orang melihat ke arahku? Aku hanya bicara beberapa patah kata dalam bahasa kucing. Sepertinya tidak ada manusia yang bisa mengertikan. Haha, Anda pasti sedang bercanda dengan kami kan? Kucing ini tidak bisa bicara? Bagaimana mungkin dia memberitahumu? Kucing Persia ini adalah peliharaanku. Meskipun saat aku dan Tong Feng sedang menyusun rencana, dia terus aku peluk, tapi kucing tidak punya kecerdasan dan juga tidak bisa bicara. Sebenarnya, bagaimana Jiang Xiaofan ini bisa mengetahuinya? Karena kamu tahu sampahnya beracun. Maka kamu pasti juga tahu siapa yang menaruh racun itu, dan siapa yang ingin membuat Tuan Besar tiada, kan? Apa kamu ini dukun? Kamu bertanya pada seekor kucing? Memangnya dia bisa memberitahumu yang sebenarnya? Tentu saja, aku mengerti bahasa hewan. Aku rasa kamu hanya ingin cari perhatian. Ayah, usir orang ini keluar. Menurutku orang ini sangat tidak normal. Dia bahkan berani berbicara dengan kucing rumah kita. Berbicara dengan kucing? Menarik juga. Jika kucing bisa bicara, dunia ini pasti akan jadi kacau balau. Katakan, sebenarnya, siapa yang ingin mencelakai Tuan Besar sampai tiada? Pemuda ini bertanya padaku. Meskipun aku memberitahumu, apa kamu akan mengerti? Tentu saja aku mengerti. Tidak percaya, katakanlah sesuatu, maka aku akan tahu apa yang kamu katakan.
Benarkah? Kalau begitu aku akan bicara. Aku ingin menggigitmu. Kamu bilang, kamu ingin menggigitku? Wah, ternyata kamu benar-benar mengerti. Sebelum aku memberitahumu, bisakah kamu mencarikanku seekor kucing jantan? Itu saja tidak masalah. Mencari beberapa ekor lagi untukmu pun aku sanggup. Aduh, 1 ekor saja sudah cukup. Aku ini bukan tipe yang suka gonta-ganti pasangan. Sekarang, biar ku beritahu kebenarannya padamu. Majikanku dan laki-lakinya, Yu Tongfeng, mereka bersekongkol, ingin membuat perhitungan dengan kakek tua itu. Mereka bilang, Yu itu cuma seorang gadis. Atas dasar apa, dia bisa mengendalikan grup Yu? Jadi jika kakek tua itu tiada, aset grup menurut prosedur hukum akan jatuh ke tangan putra keduanya, Yu Tongfeng. Jadi begitu rupanya. Tuan Besar, putra dan menantu Anda. Ingin Anda segera tiada. Omong kosong. Apa kamu bicara tanpa berpikir? Mana mungkin aku mencelakai ayah mertuaku sendiri? Ini ayahku, ayah kandungku. Aku ingin menyakiti ayahku sendiri. Itu adalah tindakan yang sangat durhaka. Aku ingin menyakiti ayahku sendiri. Itu adalah tindakan yang sangat durhaka. Kamu memfitnah? Orang tuaku membuat kakek tiada? Kamu ini benar-benar orang yang licik. Xiaofan, jangan sampai kamu salah paham. Paman dan bibi kedua selama ini sangat baik. Mereka baik kepada kakek, dan juga sangat baik kepadaku. Meskipun terkadang mereka suka menyindirku, tapi mereka tidak punya niat jahat. Kita tidak pernah tahu isi hati seseorang yang sebenarnya. Bahkan di zaman dahulu, ada pangeran yang demi tahta, tega saling menghabisi saudara sendiri. Terlebih lagi, keluargamu punya aset senilai 10 miliar dolar. Apakah kamu mengerti seberapa besar nilai dari semua itu? Ini, aku mengerti semua yang kamu katakan, tapi paman dan bibi kedua seharusnya tidak akan melakukan hal seperti itu. Berdasarkan hukum waris, aset 10 miliar dolar milik keluargamu, selama paman keduamu ada, harta itu tidak akan pernah jatuh ke tanganmu. Seharusnya, paman kedua yang mewarisi bisnis keluarga, Tuan Besar Yu tapi malah membiarkanmu mengelola keluarga sebesar ini. Bukankah itu karena rasa sayang yang berlebihan? Xiaofan, penjelasanmu itu memang ada motifnya. Orang tua Yuyu pergi terlalu cepat, jadi aku memberikan seluruh kasih sayangku kepada Yuyu dan membiarkannya mengelola keluarga besar ini. Namun, bagaimana caramu membuktikan bahwa mereka ingin menghabisiku? Apa kamu punya bukti? Tak disangka bicaramu sangat lancar ya. Memfitnah kami dengan begitu meyakinkan. Ayah, si brengsek ini, dia benar-benar sedang mengadu domba kita, niatnya sungguh busuk. Usir dia keluar. Jika membiarkannya terus berbicara omong kosong di sini, ayah, keluarga kita ini pasti akan hancur berantakan. Fakta, bahwa kamu bisa mengatakan hal seperti itu, membuktikan bahwa kalian sudah merasa bersalah. Anak ini menuduh orang tuaku ingin membuat kakek tiada. Kalau begitu tunjukkan buktinya, jangan hanya bicara omong kosong di sini. Jika kamu tidak bisa menunjukkan buktinya, aku akan menjebloskanmu ke penjara. Soal bukti, tunggu sampai aku bertanya pada kucing Persia ini dulu. Itu kucingku, apa yang mau kamu tanyakan padanya? Kemari. Hewan memang tetaplah hewan. Aku yang membesarkanmu, aku adalah majikanmu. Beraninya kamu mencakar aku. Ini adalah seekor kucing yang adil dan baik hati. Dia mencakarmu, itu membuktikan bahwa apa yang kamu lakukan salah. Jangan bicara omong kosong. Bukankah kamu bilang, aku ingin membuat orang tua itu tiada? Tunjukkan buktinya sekarang. Tanpa bukti, kamu akan membusuk di dalam penjara. Karena kamu tahu bahwa sampahnya itu beracun, maka kamu pasti tahu siapa yang menaruh racunnya. Di tubuh Liu Yanyan ada surat wasiat palsu yang isinya setelah Pak Tua tiada, seluruh harta keluarga akan menjadi milik dia dan Yu Tongfeng. Begitu surat wasiat ini ditunjukkan, semua keraguan akan terjawab dengan sendirinya. Baiklah, aku mengerti. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu sudah gila? Kamu mau berbuat tidak senonoh padaku ya? Ada surat wasiat palsu di tubuhmu. Begitu ditemukan, semuanya akan menjadi jelas. Cepat, geledah dia. Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan? Semuanya sudah berakhir. Masalah keluarga tidak boleh disebar keluar. Perjamuan hari ini cukup sampai di sini. Semuanya silakan bubar. Apa yang terjadi?
Benarkah putra kedua keluarga Yu ingin menghabisi ayahnya sendiri? Apa isi surat wasiatnya? Coba aku lihat. Liu Yanyan, Yu Tongfeng. Tidak kusangka, kalian benar-benar ingin membuatku tiada. Bahkan surat wasiat sudah kalian siapkan. Semua harta kekayaan menjadi milik kalian. Dan kalian juga ingin mengusir cucuku Yu dari keluarga Yu. Paman kedua, bibi kedua, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kalian tega ingin menghabisi kakekku. Kamu masih berani bertanya kenapa? Karena semuanya sudah terbongkar, maka aku tidak akan berpura-pura lagi. Hanya karena orang tuamu pergi lebih dulu. Kakek memberikan semua yang terbaik untukmu, membiarkanmu memegang kekuasaan penuh. Kami setiap bulan meminta uang saku 1 atau 2 juta dolar, semuanya harus melalui persetujuanmu. Kamu tanya kenapa? Kami merasa sangat kesal. Itu sebabnya kami ingin membuat kakek tiada. Begitu dia tiada, kekuasaan keluarga ini secara otomatis akan jatuh ke tangan kita. Hanya saja sayang sekali, rencana yang sangat sempurna ini malah dirusak oleh bocah ini. Dasar keturunan tidak tahu berbakti. Pengawal, bawa mereka ke kantor polisi, dan serahkan mereka pada hukum. Ayah, aku salah. Dulu aku tidak berani melakukannya. Ini semua karena dia yang terus menghasutku, memperdayaku, hingga aku kehilangan akal sehat sejenak. Ayah, Anda tidak boleh membiarkan putra Anda masuk penjara. Ampuni aku sekali ini saja, Ayah. Yu Tongfeng, apa kamu masih punya hati nurani? Dulu kamulah yang ingin menghabisi ayahmu sendiri. Beraninya kamu memfitnahku dan melimpahkan semuanya padaku. Omong kosong. Ayah, Anda tidak boleh membiarkan putra Anda di penjara. Aku ini putra kandungmu. Ayah, ampuni aku sekali ini saja. Aku memaafkanmu. Tapi apakah hukum memaafkanmu? Meskipun kamu adalah putra kandungku, tapi aku tidak menyangka kamu malah ingin menghabisiku. Pergilah ke penjara dan renungkanlah kesalahanmu. Ayah. Xiao Fan, terima kasih banyak sudah menyelamatkan orang tua renta sepertiku ini. Tuan, aku juga tidak menyangka. Semuanya akan berakhir seperti ini. Aku sendiri pun tidak menyangka bahwa orang yang ingin menghabisiku ternyata adalah orang terdekatku sendiri. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Ujian yang kuberikan padamu, kamu harus bisa menyelesaikannya. Jika tidak, kamu tidak akan bisa mendapatkan restuku, dan juga tidak bisa bersama dengan cucuku Yuyu lagi. Tidak masalah. Bagus. Tapi sebelum kamu berhasil menghasilkan 10 juta dolar, kamu tidak boleh bertemu dengan Yuyu. Baiklah. Aku menunggumu menikahiku. Kamu tidak mungkin gagal menghasilkan uang, lalu melarikan diri, kan? Aku bukan pria yang tidak bertanggung jawab. Tunggulah aku kembali. Hei Paman, apa yang kamu katakan itu benar? Di pasar Feng Shou, toko pertama di sana, ada He Shou Wu berusia 100 tahun yang bentuknya sangat mirip dengan jahe. Untuk apa aku membohongimu? Saat itu tempat Hishou itu tumbuh. Adalah tanah tempat menanam jahe, bahkan akulah yang menggemburkan tanahnya. Lalu tanaman itu digali oleh petani, dikira sebagai jahe, dan dijual kepada pedagang. Sekarang Hishou itu, seluruh tubuhnya tertutup tanah, masih ada di toko pedagang itu, dan belum ada yang membelinya. Astaga. Hishou Wu tercampur di dalam jahe. Apalagi yang berusia 100 tahun? Kira-kira berapa nilainya? Aku ingat nilai Hishou Wu, seharusnya termasuk salah satu dari 4 rumput dewa, kan? Tanaman ini memiliki khasiat untuk hati, ginjal, menambah darah, dan meredakan masuk angin dengan nilai medis yang sangat tinggi. Bahkan bisa menyembuhkan beberapa penyakit yang sulit disembuhkan. Sepertinya aku harus segera pergi ke tempat pasar panen. Jangan sampai didahului orang lain. Disinilah tempatnya. Toko pertama. Mumpung belum banyak orang di toko, aku harus segera menemukan tanaman Hishou Wu itu, lalu membelinya. Hei, sayuran segar, silakan dilihat. Lihat-lihat saja dulu. Sayuran segar dan murah. Baik, Pak Bos. Di seluruh toko ini hanya ada satu keranjang jahe ini. Hishou Wu itu pasti ada di dalam sini. Aku bilang ya anak muda, semua jahe ini bentuknya sama. Kamu pilih-pilih terus. Apa kamu pikir bisa menemukan selembar uang merah di sana? Ini dia. Hishou Wu berusia 100 tahun. Seluruhnya tertutup lumpur. Dan deskripsi cacing tanahnya semuanya sangat cocok. Pak Bos, berapa harga jahenya? $1,5 per setengah kilo. Kalau kamu mau ambil semuanya, aku beri harga lebih murah. Aku tidak butuh sebanyak itu.
Cukup satu batang ini saja. Ayo, tolong ditimbang. Hanya sepotong jahe ini. Kamu masih menyuruhku menimbangnya? Bos, aku hidup sendirian. Tidak bisa makan sebanyak itu. Jadi sepotong ini saja sudah cukup. Melihatmu sendirian, sepertinya hidupmu tidak mudah. Jahe ini, aku berikan gratis untukmu. Baiklah, terima kasih, bos. Tapi, aku harus tetap membayarnya. Tidak usah, tidak usah. Wah, bukankah ini Jiang Xiaofan? Teman kuliahku, Sun Meng. Anak ini, saat masih sekolah sudah sangat sombong, sikapnya seolah merendahkan semua orang. Jiang Xiaofan, kenapa nasibmu jadi menyedihkan begini? Lihatlah aku, di Hotel Bintang 5, menjadi seorang manajer. Hotel Bintang 5. Menjadi manajer? Apa itu sehebat itu? Apa itu tidak pantas untuk dibanggakan? Setidaknya lebih baik daripada kamu yang membeli jahe di sini. Bahkan sampai membiarkan bosnya memberikannya secara gratis padamu. Jiang Xiaofan, apakah kamu tahu cara menulis kata memalukan? Malas meladenimu. Bos, aku ambil semua jahe di keranjang ini, coba hitung berapa total harganya. Bos sangat dermawan. Saya timbang sekarang juga ya. Mohon tunggu sebentar. Totalnya, ada 200 kati, $1,5 per kati, jadi semuanya, $300. Ini, kelebihan $200-nya, anggap saja sebagai uang lelah. Bantu bawakan ke mobil di luar. Baik, bos luar biasa sekali, tidak seperti anak muda itu, beli barang saja, masih pilih-pilih terus. Hei, Pak, saya datang lebih dulu. Dalam berjual beli, bukankah harus mengikuti antrean? Memangnya kenapa kalau kamu datang duluan? Merasa hebat, ya? Merasa hebat ya? Kotak ini, orang kaya ini, sudah memborong semuanya. Orang ini bahkan memberiku tambahan $200 sebagai tip. Tidak sepertimu, yang sangat pelit. Kalau kamu mau, minta saja padanya. Sekarang satu keranjang jahe ini, semuanya sudah milik orang ini. Jiang Xiaofan, inilah gaya orang kaya. Aku hanya butuh keluar $500, untuk membuat orang lain sangat hormat padaku. Sedangkan kamu, hanya bisa menatap kesal. Sun Meng, bukankah kamu hanya membeli satu kotak jahe? Di hadapanku, jangan sok dermawan. Melihat reaksimu ini, sepertinya kamu sedang marah. Sepertinya, kamu sangat butuh membeli jahe ini untuk memasak di rumah. Kalau begitu, demi hubungan, teman lama kita, aku akan menjual satu padamu. Sepertinya masih ada kesempatan untuk mendapatkan akar Hishou Wu itu. Aku memang sangat butuh satu potong jahe ini untuk memasak di rumah. Katakanlah, berapa harganya? $100 per potong. Kamu beraninya kamu minta harga setinggi langit. Aku ini kasihan padamu, hidupmu sangat menyedihkan, makanya aku menjualnya padamu dengan harga tinggi. Kalau kamu tidak mau, ya tidak apa-apa, akan aku bawa pulang, untuk digunakan di dapur hotel kami. Kamu meremehkanku, ya? Kalau kamu benar-benar merasa sayang dengan uang $100 ini, maka berlututlah, bersujudlah 3 kali padaku. Panggil aku ayah, dan aku akan memberimu satu secara gratis, bagaimana? Demi harga diriku, uang $100 ini, akan aku bayar. Apa? $100 untuk satu jahe? Anak muda, apa otakmu sudah tidak waras? Jiang Xiaofan, kamu ini lucu sekali. Membeli satu jahe seharga $100. Kamu ini, sejak zaman sekolah otakmu memang sudah bermasalah. Sampai sekarang pun, otakmu masih tetap bodoh. Otakmu itu benar-benar sudah tidak waras, ya? Jangan banyak bicara. Aku sudah membayar uangnya, sekarang aku akan memilih jaheku. Tunggu dulu. Uang $100 ini, kamu gunakan seolah-olah nilainya $10.000. Tapi, jahe jenis apa yang akan dijual kepadamu? Itu keputusanku. Baiklah. Baiklah. Kamu yang pilih. Tapi jika aku tidak puas dengan pilihanmu, aku akan meminta pengembalian dana. Untuk pengembalian dana, bayar $100. Ini jahnya. Kulitnya sangat tebal, bentuknya juga buruk. Ini untukmu. Setelah berputar-putar 100 kali, akhirnya Hishou Wu ini kembali ke tanganku. Oke. Transaksi selesai, aku pergi dulu.
Tunggu sebentar. Memangnya aku mengizinkanmu pergi? Memangnya aku sudah menyuruhmu pergi? Apalagi yang ingin kamu lakukan? Kamu bilang jahe ini kamu beli seharga $100, bagaimana jika nanti kamu datang lagi padaku untuk minta pengembalian uang? Aku tidak akan mengembalikannya kepadamu. Oleh karena itu, mari kita tanda tangani perjanjian, transaksi sudah selesai, dan tidak ada urusan lagi di antara kita. Baiklah. Hei. Nenek, Anda tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa. Terima kasih ya, anak muda. Jika bukan karena kamu membuang barang di tanganmu, lalu menopangku, langkahku tadi pasti sudah membuat tubuh tuaku ini hancur. Oh, ini. Ini adalah Hishawu berusia 100 tahun. Aduh, aku sudah mencari ke 10.000 gunung, tapi tidak pernah menemukan tanaman obat yang langka ini. Tak sangka aku malah menemukannya di sini. Benar-benar keberuntungan berpihak padaku. Suamiku di rumah bisa terselamatkan. Anak muda, apakah Hishawu berusia 100 tahun ini dijual? Aku ingin membelinya. Apa katamu? Hishawu? Bahkan yang berusia 100 tahun? Bukan begitu, Nenek. Ini cuma sepotong jahe. Mana ada Hishawu di sini? Apalagi yang berusia 100 tahun. Aku tidak salah lihat. Hishawu ini lingkungan tempat tumbuhnya. Memang mirip dengan jahe, tapi bagian yang bisa dikonsumsi sangat berbeda dengan jahe. Coba lihat, bagian yang terkelupas ini ada polanya. Ini jelas berbeda dengan jahe. Nenek tua, kamu bicara seolah-olah ini nyata sekali. Jangan-jangan kamu adalah orang suruhan Jiang Xiaofan yang disewa untuk bersandiwara? Jangan-jangan kamu adalah pemeran figuran yang disewa oleh Jiang Xiaofan ini? Seperti yang semua orang tahu, tanaman Hishawu ini sangatlah berharga, mana mungkin bisa muncul di tempat seperti ini? Adik, apakah orang tuamu tidak mendidikmu? Bicaralah dengan lebih sopan. Dasar wanita tua, beraninya kamu menampar wajahku. Berhenti memukul, aku salah, aku minta maaf. Sekarang masih berani bicara kasar padaku? Nenek, aku hanya berniat baik untuk mengingatkanmu. Sudah, itu sama sekali bukan Hishawu, itu hanyalah jahe. Anda tidak perlu memukul saya seperti ini. Meskipun aku sudah tua, tapi aku tidak sampai kehilangan penglihatan yang tajam ini. Anak muda, apakah kamu menjual tanaman Hishawu berusia 100 tahun ini? Aku akan memberimu $3 juta. Astaga, mahal sekali. Uang sebanyak itu? Padahal benda itu tadi, aku jual hanya seharga $100. Benda ini? Apa menurutmu harganya terlalu rendah? Aku tawarkan $5 juta. $5 juta? Meskipun sekarang aku seorang manajer, tapi selama puluhan tahun pun aku tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Apakah Hishawu berusia 100 tahun ini memang semahal itu? Aduh, sejujurnya begini. Suamiku di rumah sangat membutuhkan benda ini untuk menyambung nyawanya. Asalkan kamu memberikan harga yang sanggup aku bayar, aku bisa menerimanya. Aku bersedia membelinya. Ternyata, kamu menggunakan Hishawu berusia 100 tahun ini hanya untuk menyelamatkan orang. Jika begitu, aku berikan ini padamu. Aku tidak akan meminta sepeser pun. Apa? Diberikan padaku? Tentu saja. Menyelamatkan nyawa seseorang adalah perbuatan yang sangat mulia. Jadi, uang ini di hadapan nyawa manusia tidak ada artinya sama sekali. Nenek, cepatlah bawa pulang untuk menyelamatkan nyawa. Aku juga harus pergi sekarang. Pemuda yang sangat bijak dan baik hati, sudah jarang ada yang sepertimu sekarang. Anak muda, tunggu sebentar. Anak muda, terimalah uang $1 juta ini. Saya tidak bisa menerimanya. Nenek, saya baru saja bilang. Saya tidak bisa menerima uang. Hishawu berusia 100 tahun ini, nilainya sungguh tak terhingga. Bagi orang yang membutuhkannya, benda ini sangat berharga. Tapi bagi yang tidak butuh, ini hanyalah sebuah suplemen. Cepatlah $1 juta ini, kamu harus menerimanya. Agar hatiku merasa lebih tenang.
Jiang Xiaofan, kamu tidak boleh pergi. Apa yang mau kamu lakukan? Cek senilai 1 juta dolar yang baru saja kamu dapatkan. Setidaknya setengahnya adalah berkat usahaku. Aku pernah melihat orang yang tak tahu malu, tapi belum pernah melihat yang sepertimu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tanaman He Shouwu ini, akulah yang menjualnya padamu seharga 100 dolar. Barangnya tidak sesuai, tidak sebanding dengan nilai aslinya, jadi, cek 1 juta dolar itu, harus kamu bagi setengah denganku. Tadi saat nenek itu masih ada, kenapa kamu tidak mengatakannya? Tadi aku takut dipukul, sekarang nenek itu sudah pergi, jadi... Jadi kamu pikir aku ini mudah ditindas, ya? Kamu ini, beraninya memukulku. Biar ku beritahu kamu hari ini, aku bukan orang yang bisa sembarangan kamu pukul. Aku, bukanlah orang yang bisa dipukul sembarangan. Sun Meng, oh Sun Meng, terkadang aku tidak ingin mempermasalahkannya denganmu. Tapi itu bukan berarti aku adalah orang yang lemah. Jangan lupa, bahwa He Shouwu itu, saat kamu menjualnya kepadaku, kita berdua sudah menandatangani perjanjian jual beli yang sah. Jadi, berapapun harga saat aku menjualnya kembali, sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, aku sudah tahu sejak awal bahwa jahe itu sebenarnya adalah He Shouwu, paham? Begitu saja aku melewatkan kesempatan mendapatkan 1 juta dolar. Kenapa ada begitu banyak semut di sini? Kenapa ada begitu banyak semut di sini? Kalian mau pergi kemana? Bisa beritahu aku? Supermarket di sana, dan toko perhiasan sedang mengadakan acara beli mie instan cup dapat emas batangan. Hadiah utamanya, emas batangan seberat 5 kg. Orang-orang membelinya seperti gila, tapi setelah dibuka, tidak dimakan. Kami akan membawa semuanya kembali ke sarang, disimpan untuk dimakan saat musim dingin nanti. Emas batangan itu juga emas murni. Sekarang harga emas per gramnya bisa terjual lebih dari 1.000 dolar. Jika beratnya 5 kg. Kalau dikonversikan, nilainya mencapai 5 juta dolar. Ini membuatku selangkah lebih dekat ke target 10 juta dolarku. Informasi ini sangat bagus. Kenapa kamu bicara sebanyak itu pada manusia ini? Dia juga tidak akan mengerti. Tentu saja aku mengerti. Kalian baru saja bilang bahwa di sana ada supermarket dan toko perhiasan yang bekerja sama mengadakan acara beli mie instan cup berhadiah emas. Hadiah utamanya adalah emas batangan seberat 5 kg. Hebat Manusia, sekali. Kamu ternyata bisa bisa mengerti mengerti bahasa semut kami. Ini bukan apa-apa. Sekarang aku ingin tahu, apakah kalian tahu tentang hadiah utama itu? Yaitu batangan emas seberat 5 kg, ada di dalam kotak yang mana? Atau jangan-jangan, ini hanya gimmick saja, dan sebenarnya tidak ada hadiah utama. Itu tidak mungkin. Pedagang yang mengadakan acara ini sangat jujur. Semut pengintai kami sudah merayap ke sana untuk menyelidiki situasinya. Hadiah utama itu ada di dalam wadah mie instan yang sudutnya rusak. Lagi pula kotaknya juga rusak. Makanya belum terjual sampai sekarang. Jika kamu pergi membelinya, kamu pasti akan memenangkan hadiah besar itu. Baik. Setelah aku mendapatkan hadiah utama ini, aku akan membagikan berbagai hidangan lezat untuk kalian makan. Hore! Apa ini benar-benar bisa menang? Aduh, masih belum dapat hadiah utama. Hanya dapat hadiah hiburan, 1 bungkus tisu basah. Padahal aku sudah menghabiskan lebih dari 1.000 dolar. Hei, uang 1.000 dolar itu tidak ada apa-apanya. Demi mendapatkan emas batangan hadiah utama ini, aku sudah menghabiskan 5-6 ribu dolar. Apa kalian sebenarnya punya hadiah emas itu atau tidak? Ada begitu banyak orang yang membeli mie instan di sini? Tidaknya sudah terkumpul ratusan ribu dolar kan? Benar sekali. Kami semua masing-masing membeli setidaknya 5-6 kardus, tapi yang didapat semuanya hanyalah hadiah ketiga dan hadiah hiburan. Kalau bukan tisu basah, ya kaos kaki. Tenang saja, pasti akan ada hadiah utamanya kok. Tapi, apakah hadiahnya ada di area promosi kami ini? Itu yang kami tidak tahu. Bagaimanapun juga ini supermarket berantai, acara ini diadakan serentak di seluruh kota, jadi untuk hadiah utamanya, jika tidak ada di area promosi kami, pasti akan ada di area promosi yang lainnya. Kenapa aku tidak melihat kardus mie instan yang sudutnya rusak itu? Jangan-jangan sudah dibeli orang lain? Ada begitu banyak kardus yang rusak sudutnya. Mungkinkah emasnya tersembunyi di dalam sana? Halo, permisi. Beberapa kardus mie instan yang rusak sudutnya itu, aku lihat tidak ada yang mau beli, jual saja padaku seharga 60 dolar per kardus.
Boleh saja lagi pula kotak-kotaknya sudah rusak, orang-orang juga tidak akan mau membelinya. Gawat, bongkahan emasnya akan segera didahului orang lain. Tidak bisa, aku harus menaikkan harganya. Aku baru saja menghitungnya. Totalnya ada 10 kotak, agar genap, $500. Jual semuanya kepadaku ya. Tadi kita sudah sepakat $60 per kotak. Anda tiba-tiba saja menguranginya $100, saya tidak bisa menjualnya. Kenapa tidak bisa? Kotak-kotaknya sudah rusak. Tidak akan ada yang mau membelinya. Aku tambah $50 lagi. Tidak bisa, tidak bisa. Harga promosi aslinya $68,8 sudah sangat murah. Anda mau beli $60 pun sudah saya berikan. Tapi sekarang Anda malah begini. Kalau bos tahu, dia akan memotong gaji saya. Kalau tidak mau jual ya sudah. Hanya beberapa kotak mie instan yang rusak. Aku rasa, di dalamnya bahkan tidak ada hadiah hiburannya sama sekali. Halo, 10 kotak mie instan itu aku ambil semua. $700, tidak perlu kembalian. Memang anak muda tidak suka tawar-menawar, kalau begitu aku jual padamu. Hei bocah, aku sudah berhasil menurunkan harganya, tapi kamu malah ikut campur. Apa maksudmu? Hah? Tadi petugasnya sudah mau menjual padamu $60 per kotak. Tapi kamu masih terus menawar? Aku sungguh tidak tahan melihatnya. Jadi aku membelinya dengan harga asli. Memangnya ada masalah? Dasar bocah tengik, sok jadi pahlawan kebenaran. Cuy, kamu juga paling cuma mengincar hadiah utama di dalam kotak itu. Hadiah utama berupa emas batangan, kan? Dari 10 kotak ini, aku rasa hadiah hiburan pun tidak akan kamu dapatkan. Begini kak, bisakah bicaramu tidak sekasar itu? Wah, sekarang kamu merasa bicaraku kasar? Saat kamu memotong aksiku menawar harga, kenapa kamu tidak merasa tindakanmu itu memalukan? Tadi kamu sendiri yang bilang tidak mau beli. Makanya aku membelinya. Tuan tidak perlu menghiraukannya. 10 kotak mie instan ini, apakah ingin dibuka di sini atau dibawa pulang? Aku buka di sini saja. Aku punya firasat akan mendapat hadiah utama. Hadiah utama? Kamu ini benar-benar suka berkhayal ya? Paling isinya cuma beberapa bungkus tisu basah. Bawa pulang saja dan pakai sendiri. Masih berani bilang akan dapat hadiah utama. Di mana hadiah utamanya? Di mana hadiahnya? Jika aku bilang aku yang menang, apa yang akan kamu lakukan? Kalau begitu aku akan pergi ke jalanan dan menari tiang untukmu. Sudahlah, tidak akan ada yang mau melihat orang sepertimu. Yang ada kamu malah akan ditangkap karena dikira orang gila. Wah, emas batangan. Ini hadiah utamanya. Ini, bagaimana mungkin? Dia benar-benar memenangkan hadiah utama? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Apakah ini mimpi atau bukan? Tampar saja dirimu sendiri, nanti juga akan tahu sendiri. Kan? Benar-benar ditampar. Sakit sekali. Keberuntungan macam apa yang kamu miliki ini? Hebat sekali kamu, keberuntunganmu sangat luar biasa. Hanya kebetulan saja, emas batangan ini akan aku bawa, sisanya silakan bagikan kepada semua orang. Kenapa kamu menghalangiku? Emas batangan ini seharusnya menjadi milikku. Awalnya aku yang ingin membeli 10 kotak mie instan itu, tapi kamu malah mendahuluiku. Berikan emas itu padaku. Jika tidak, jangan harap bisa pergi dari sini. Apa kamu sudah bayar? Beraninya kamu bilang ini milikmu. Sudah sebesar ini, tapi masih tidak tahu malu saat bicara. Enyahlah. $5 juta ditambah 2 juta. Sekarang ada $7 juta. Hanya dalam satu hari, aku sudah menghasilkan sebanyak ini. Jika ada satu lagi informasi dari hewan, maka janji dengan Tuan Besar Yu akan segera terpenuhi. Aku harus segera memeriksa lagi. Apakah ada hewan kecil di sekitar? Untuk melihat apakah ada yang terlewat mengenai petunjuk penting. Wah, ikannya besar sekali. Pasti beratnya sekitar 70 atau 80 kati kan? Di mana kamu memancingnya? Aku memancingnya di sungai taman sebelah. Aku sudah memasang umpan selama 3 hari, baru akhirnya bisa menangkapnya. Oh, hebat sekali. Aduh, siapa yang bisa menolongku? Siapapun yang bisa menolongku, aku akan memberitahunya. Di mana letak giok kekaisaran? Sayang sekali, manusia tidak mengerti bahasa ikan. Lain kali aku tidak akan rakus lagi. Giok kekaisaran. Ini adalah barang kelas atas yang harganya sangat fantastis di dunia permata. Hei, Mbak. Kamu ini. Hah? Oh, ini. Aku memancingnya di sungai taman sebelah. Ikan karper sebesar ini. Bisa jual padaku? Jual padamu? Tidak mau. Lalu apa kamu mau membawanya pulang untuk dimasak? Aku tidak akan memakannya. Kesenangan memancing itu ada pada saat memancing, bukan saat memakan ikannya. Apa sih yang kamu tahu? Ikan karper besar ini butuh waktu 3 hari 3 malam memberi umpan baru akhirnya bisa terpancing. Aku harus pamer di sepanjang jalan ini 7 atau 8 kali dulu. Kamu benar-benar pemancing senior. Tapi, kamu membawanya kemana-mana untuk pamer?
Dia tidak punya air. Sebentar lagi dia akan tiada. Oh benar juga. Aku akan cari air sekarang. Tunggu. Kalau kamu cari air sekarang, sudah terlambat. Lihat. Mulut ikannya menganga, itu tandanya dia sudah kekurangan air. Dia sudah hampir tiada. Lalu bagaimana dong? Aku memancingnya, tapi aku tidak ingin membuatnya tiada. Aduh. Kalau begitu jual saja padaku, aku naik motor listrik. Biar segera ku bawa ke tepi sungai, dan melepaskannya kembali. Tidak bisa, ini hasil pancinganku. Lebih baik aku saja yang melepaskannya. Halo? Baik-baik, aku segera ke sana. Lepaskan saja hewan itu. Aku tidak butuh uangnya lagi. Kebetulan aku ada urusan. Bertemu denganku hari ini, bisa dibilang adalah keberuntunganmu. Aku akan melepaskanmu sekarang juga. Terima kasih. Kamu bagaikan dewa yang turun dari langit. Syukurlah. Tapi sepertinya kamu masih bisa hidup lama. Sebelum aku melepaskanmu, kamu harus memberitahuku. Di mana giok imperial itu berada? Kamu ternyata bisa mengerti ucapanku? Tentu saja, kalau tidak. Untuk apa aku menyelamatkanmu? Baiklah, untuk membalas kebaikanmu. Karena telah menyelamatkanku, aku akan memberitahumu. Aku punya sepupu jauh seekor ikan karper rumput. Sebulan yang lalu di tepi sungai saat sedang berjemur, dia tidak sengaja menelan zamrud kaisar. Tadi pagi dia terjaring oleh pedagang ikan. Jika saat ini dia belum dijadikan makanan, maka dia seharusnya ada di pasar ikan. Pasar ikan? Di sana semuanya penjual ikan, dan juga penjual makanan laut. Bagaimana cara mencarinya? Ekor sepupu jauhku, si ikan karper rumput itu, pernah digigit hingga putus oleh ikan gabus, jadi dia sangat mudah ditemukan. Jika kamu bisa menyelamatkan sepupuku, dan mendapatkan zamrud kaisar itu, aku harap kamu juga bisa melepaskannya kembali ke alam. Baik, tidak masalah. Sekarang aku akan melepaskanmu terlebih dahulu. Saudara ikan, sepupu jauhmu itu, sepertinya nyawanya tidak akan tertolong, karena dia menelan zamrud kaisar. Aku harus membelah perutnya, untuk mengambil zamrud kaisar itu. Mungkin, inilah hukum alam. Ekornya putus. Ikan gurami ini saja. Bos, aku mau. Di mana ekor ikan gurami ini? Ekornya sudah putus. Oh ya, ikan yang ekornya putus? Artinya ikan yang tidak diinginkan siapapun. Itu benar. Ukurannya sangat besar, tapi karena ekornya putus, jadi tidak laku dijual. Anda mau? Akan saya beri harga murah. $5 per setengah kilogram. Bos, Anda pelit sekali sih. Cuma dikurangi $5 saja, lebih murah lagi, baru aku mau ambil. Tidak bisa lebih murah lagi, ini saja sudah jual rugi. Ikan dengan ekor putus begini, dibiarkan di sini seharian pun, sepertinya tidak akan ada yang mau. Lagi pula, kita tidak tahu benda apa yang sudah menggigit ikan ini. Jadi, kurangi $1 lagi, baru aku bawa pergi. Tidak bisa lebih murah? Baik, tidak mau kasih murah ya. Aku tidak jadi beli. Aku ingin lihat orang bodoh mana yang mau membeli ikan ekor putus ini. Tunggu dulu. Kak, bisa tidak bicaranya lebih sopan sedikit? Ada apa? Aku tidak sedang membicarakanmu. Kenapa kamu merasa tersinggung? Ikan dengan ekor putus ini, kalau kamu tidak beli, aku yang akan membelinya. Bukankah itu berarti, kamu sedang membicarakan aku? Hei, kalau begitu belilah. Kalau beli berarti kamu orang bodoh. Aku tidak mau berdebat denganmu. Bos. Ya. Aku ambil ikannya. $75 kati. $5 per kati. Totalnya $375. Begini saja, aku bulatkan harganya untukmu. Cukup bayar $370 saja. Baik. Anak muda yang sangat pengertian, tidak seperti orang-orang tertentu, padahal sudah diberi diskon setengah harga, tapi tidak mau beli malah memaki. Entah apa yang dipelajari di sekolah. Menghabiskan $370 untuk membeli ikan yang ekornya putus? Apa bedanya, kamu dengan orang bodoh yang mudah ditipu? Jaga ucapanmu. Menurutku kamu tidak punya sopan santun. Hei. Adik kecil, jangan hiraukan orang seperti itu. Ikan mas ini mau dibersihkan atau tidak? Aku berikan jasa pembersihan gratis. Gawat, aku akan tamat. Bagaimana ini? Aku masih ingin hidup. Sebenarnya tidak perlu dibersihkan juga tidak apa-apa. Nanti beritahu Tuan Besar Yu. Katakan bahwa di dalam perut ikan ini ada giok kaisar. Pelihara saja dulu, tunggu sampai dia tiada secara alami baru dikeluarkan. Bos, tidak usah dibersihkan.
Masukkan ke kantong plastik dan beri sedikit air. Biarkan dia tetap hidup, biar kami urus sendiri di rumah. Baiklah. Ini, ikan pesananmu. Bocah tengik, beraninya kamu merebut ikan dariku? Cuy, orang-orang sepertimu memang pantasnya makan ikan buntung. Aku sudah berkali-kali bersabar padamu. Tapi kamu sangat keterlaluan, aku sarankan padamu. Segera minta maaf padaku. Dan juga pada ikanku sekarang. Minta maaf kepalamu. Memangnya kamu siapa, ha? Hei, hei, hei. Sudah, tidak perlu sampai begini. Ini cuma seekor ikan gurame. Kenapa harus bertengkar? Tadinya aku memang ingin membeli ikan ini. Kalau harganya lebih murah sedikit, pasti sudah kubeli. Tapi bocah ini malah bersikeras membelinya. Apa aku tidak boleh marah? Apa itu di dalam perut ikannya? Kelihatannya seperti sebongkah batu. Bukan. Ini adalah giok zamrud kekaisaran kualitas terbaik. Ini adalah giok kaisar kualitas terbaik. Astaga, giok kaisar, ini pasti harganya sangat mahal. Kamu menendang ikanku, dan juga merampas barangku. Jika hari ini aku tidak memberimu pelajaran, namaku bukan Jiang Xiaofan. Berhenti memukul, aku salah. Tapi soal giok kaisar ini, karena kita bertemu, bukankah seharusnya kita bagi dua? Apa hubungannya denganmu? Ikan ini sudah dibeli oleh pemuda ini. Jadi giok kaisar ini juga milik pemuda ini. Apa urusannya denganmu? Dick, simpan giokmu baik-baik ya. Bos, aku kira Anda juga menginginkannya. Kamu meremehkanku. Ya, giok kaisar ini memang sangat mahal, tapi aku tidak tertarik. Jika ada waktu, datanglah lagi untuk mendukung toko kecilku. Itu sudah cukup. Terima kasih. Bos, semoga bisnismu lancar dan sukses. Ya? Baiklah. Jangan dilihat lagi, waktu tenggatnya sudah hampir habis. Jiang Xiaofan masih belum muncul juga, dia pasti tidak bisa memenuhi janji kita, dan merasa malu untuk datang. Kakek, ini semua salahmu. Menyuruhnya dalam waktu setengah bulan menghasilkan 10 juta dolar, itu tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Orang biasa tanpa koneksi apapun, sama sekali tidak akan bisa menyelesaikannya. Berikanlah dia satu kesempatan lagi. Tidak bisa, taruhan antar pria harus menepati janji. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi menantu keluarga Yu kita. Untunglah, aku tidak terlambat. Kenapa kamu berkeringat sebanyak ini? Biar aku usapkan untukmu. Nah, apakah kamu gagal memenuhi perjanjian kita? Jangan meremehkan orang biasa. Ini cek senilai 1 juta dolar. Ini batangan emas, seberat 5.000 gram. Dan ini giok kekaisaran. Nilai dari ketiga benda ini, saya rasa, sudah jauh melampaui perjanjian kita. Bagaimana kamu bisa menghasilkan sebanyak ini? Dengan cara yang jujur. Saya mendapatkannya tanpa mencuri atau merampok. Hebat sekali pria pilihanku. Kakek, apakah sekarang kami boleh pergi untuk mendaftarkan pernikahan? Pergilah.